sangat kontradiksi gitu loh dengan pernyataan Allah itu sendiri gitu loh Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, makasih Pak. Saya buka ayatnya ini di screen. Saya buka seperti yang Bapak sampaikan tadi 2 Tawarik 7 ayat 14 di situ Ya. dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ini benar Pak, sangat-sangat betul. Tapi rangkaian ini dalam doa, dalam ini apa namanya, firman ini, dan ketika dilakukan dalam arti ada ritualnya Pak. Ya, jadi ketika orang mengakui dosa, ya, berbalik, itu tetap ada yang harus dikurbankan, dan ini adalah dalam sebuah rangkaian apa namanya, rangkaian ibadah. Kalau Bapak tahu, ini adalah perikopnya, kita lihat ini ya, api turun dari langit, nyanyian syukur Salomo. Ya, ini kan tadi termasuk dalam doa Salomo ya. Nah, di dalam acara ini, dalam doa ini kita tahu bahwa Salomo itu apa? Mempersembahkan. Ya, di sini dalam rangkaian ibadah ini Salomo itu mempersembahkan korban penghapus dosa dan lain sebagainya, Pak. Jadi tidak hanya doa itu saja, karena memang ini saya bagi juga di screen juga ya, sebuah ketetapan bahwa ini dalam Keluaran 29 ayat 36 misalnya, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Tiap hari loh ini orang Israel waktu itu, untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya, dan seterusnya. Jadi doa yang disampaikan itu, pertobatan itu yang disampaikan itu tuh adalah dalam satu rangkaian ibadah, dan di mana ya puncaknya itu adalah ketika dosa-dosa itu ada tata caranya itu ditimpahkan ke seekor hewan, Pak. Nah, makanya saya bilang tadi Tuhan bekerja itu dengan pola gitu. Pola yang terjadi dalam perjanjian lama itu akan digenapi dalam perjanjian baru gitu, Pak. Jadi tidak terlepas ya, Pak. Tidak terlepas bahwa doa itu adalah tidak terlepas juga dari ibadah pengorbanan gitu, Pak. Itu maksud saya. Ya, oke Pak. Jadi gini Pak, kita buka lagi di Yesaya 1 ayat 18. Ada yang bisa itu? Tolong dibantu saya screen-nya. Yesaya 1 ayat apa? Ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Ini. Ya. Itu diceritakan, marilah, ya sudah ya. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti gimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau dilihat dari perikopnya adalah bahwa pertobatan itu lebih lebih berharga. Bentar dulu, saya lihat kalau dari perikopnya itu bertobat itu lebih baik dari mempersembahkan korban, Pak. Gitu. Artinya apa? Artinya ketika Allah kamu, yang penting loh, ketika Allah kamu mengaku dosa, engkau bertobat, maka aku akan menghapuskan dosamu, gitu loh. Allah nggak butuh, nggak perlu tentang persembahan dan segala itu, nggak perlu. Karena apa? Karena Allah itu maha, ya kan? Di sini Allah itu maha pengampun, maha pemurah, maha pengasih. Tentunya Allah tahu gitu loh. Ketika kita melakukan dosa pun Allah tahu gitu loh. Apa menyebabkan kita melakukan dosa? Terus apa solusinya? Allah pun tahu gitu loh, ya kan? Jadi maka karena itu dalam ini Allah sendiri yang berkata lah Pak, ya kan? Dalam sini loh. Marilah kita berperkara. Kalau saya mau katakan gini loh, ya kan, dalam bahasa sederhananya lah. Ayo kita berdebat gitu loh, ya kan? Aku nih, kalau kamu mengaku dosa, gitu, aku akan hapuskan dosamu, gitu. Dan manakah janjiku kepadamu, ya kan? Kalau aku nggak bisa menghapus dosamu, kalau selama kamu mau mengaku dosamu, gitu loh. Itu kalau ini Allah sendiri yang berkata loh Pak. Gitu. Sedangkan di dalam perjanjian baru, ya kan, kata proses penebusan dosa itu, ya kan,
itu berdasarkan orang-orang ya kan, penulisannya itu yang dikatakan ilham roh, ya kan, itu melibatkan Allah sendiri. Jadi Allah harus jadi manusia, mati, ya kan, lalu dibangkitkan jadi Allah, ya kan. Lah, tentunya kan pasti saya kan jadi bertanya, itu dosa apa gitu, sampai melibatkan Allah sampai jadi manusia, sampai melibatkan Allah sebagai penebusannya gitu. Itu dosa apa gitu, ya kan? Itu yang saat ini jadi tanya-tanya bagi saya gitu loh. Apakah Allah tidak mampu untuk menghapus setiap dosa manusia gitu loh, sejak diciptakannya Adam sampai hari ini gitu loh. Saya pikir Allah mampu, Pak, gitu loh. Silakan, Pak, tanggapi. Iya, betul Pak. Saya sudah sampaikan tadi, semuanya itu dalam perjanjian lama itu, pertobatan itu tidak lepas sekali lagi dari ritual untuk pengorbanan, Pak. Tidak lepas dari ritual pengorbanan, ya. Jadi bahkan di zaman ketika Yesus turun pun, ya kan, kita membaca di sana Yesus datang ke Bait Allah, ya. Di sana bahkan Yesus pun ketika dia bayi, orang tuanya mempersembahkan burung tekukur, ya, sebagai persembahan, burung tekukur yang disembelih juga. Jadi memang dalam perjanjian lama itu tidak lepas, Pak. Ini saya tampilkan ayatnya di Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, gitu loh. Nah, jadi ketika Bapak sampaikan Tuhan sanggup, ya Tuhan sanggup. Tanpa itu pun Tuhan sanggup, tetapi sekali lagi tetapi ada konsekuensi, ada sesuatu, ada konsep pertukaran, Pak, ada konsep pertukaran. Jadi ketika kita samalah di hukum kita juga kan sama. Ini kita dengan Tuhan. Kita hukum kita manusia dengan manusia pun kan ada konsep pertukaran. Kita udah berbuat salah, ada denda, Pak. Ya, kita harus bayar denda, sanksi dan lain sebagainya. Ya kan? Itu kan berlaku juga dong dalam semua hukum. Kalau kita melanggar hukum, pasti ada hukumannya. Tidak dihapuskan begitu saja. Apakah itu kita dengan dipenjara, bayar denda dan lain sebagainya. Saya rasa tidak ketika Tuhan pun melakukan pengorbanan melalui anaknya itu, ya itu memang hukum yang secara akal sehat atau logika atau rasio ya memang begitu. Ada yang salah, ada yang dihukum gitu. Entahkah siapa yang menanggungnya, makanya ketika makanya seperti pola saya bilang dalam pola perjanjian lama melalui hewan kurban dan lain sebagainya, tapi sampai kapan gitu kan. Kalau kita ini lanjutkan sampai sekarang setiap orang berdosa harus bawa korban, saya pernah bilang hewan di dunia ini udah habis, Pak. Domba ini udah nggak ada lagi, habis semuanya. Nggak cukup hewan kurban untuk menghapuskan dosa kita, makanya sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan ini yang sempurna nanti. Makanya Yahya itu, Nabi Yahya yang Bapak kenal, kalau kami Yohanes Pembaptis, dia menunjuk kepada Yesus ini adalah, dia menunjuk, itulah Yesus anak domba Allah yang akan menghapus dosa seluruh dunia. Gitu loh, Pak. Jadi saya rasa untuk dosa itu ada pengampunan, tapi pengampunan itu ada konsekuensinya, ada yang dikurbankan, ada konsep pertukaran, sama seperti hukum yang berlaku di seluruh dunia. Ada kesalahan, ya punish and reward kan. Jadi kalau kita bersalah, ada sebuah punishment atau hukuman, atau ada cara untuk membayar hukuman itu. Saya rasa itu, Pak. Nah, silakan. Nah, gini, Pak, tadi kan saya kan sudah bilang gitu loh, bahwa yang jadi tanda tanya bagi saya adalah begini. Dosanya itu dosa apa gitu loh. Jadi dosa apa, ya kan, yang sampai melibatkan Allah turun jadi manusia, ya kan, untuk menebus, menggantikan dirinya untuk sebagai penebus bagi dosa manusia itu sendiri. Itu dosa apa gitu loh. Dan sebesar apa dosa itu? Apakah ada dosa yang sekiranya itu memang nggak bisa, memang harus Allah sendiri yang menebus itu loh. Itu yang sampai hari ini saya jadi tanda tanya gitu. Sedangkan Allah itu maha segala-galanya gitu loh. Ya, silakan Pak, tanyain Pak, ditanggapi itu. Ya, setiap dosa, Pak, setiap dosa kita
dosa besar, dosa kecil, karena kan itu akumulasi bahkan sejak dosa Adam yang kita yakini jadi Tuhan Yesus itu menghapus dosa itu setiap orang mulai zaman Adam sampai nanti mau kiamat itu semua dosanya itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus, Pak. Jadi setiap dosa, jadi bukan dosa apa, ya setiap dosa, karena prinsipnya dosa itu kan membuat orang itu menjadi kotor, ya kan? Dosa itu kan membuat orang menjadi kotor sehingga dia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, suci dan kudus, ya. Jadi ketika tadi dikatakan kembali ke rahmatullah, kembali kepada rahmat Allah, kalau kita kotor, gimana kita bisa akan bersatu dengan Tuhan? Karena seperti pepatah katakan, nilas titik hancur susu sebelanga, kan? Jadi Tuhan tidak bisa mentolerir satu dosa pun, mau dosa besar, dosa kecil, dia tidak mentolerir kita bisa diterima kembali. Nah, makanya tadi di kitab Wahyu dikatakan dosa itu harus dicuci, bukan berdasarkan sistem balance atau keseimbangan antara saldo amal dengan saldo dosa. Itu tidak bisa, karena setitik dosa pun itu membuat orang menjadi kotor dan tidak bisa kembali ke rahmat Allah gitu. Jadi dia harus dicuci caranya gitu. Nah, itu Pak, makanya itu konsep, makanya saya nyambung semuanya tadi, saya progresnya atau secara progresif saya nyambung apa yang saya sampaikan itu saling mendukung terhadap apa yang saya sampaikan, bukan saling bertentangan, Pak. Gitu, Pak. Loh lah ya Pak, tadi kan gini Pak, kan gitu. Kalau ini kan Allah sendiri yang berfirman Pak, Allah sendiri yang berkata gitu, ya kan, bahwa ya kan dosamu kalau kamu mau minta ampun itu dibebaskan, selesai. Dan Allah tidak membutuhkan apapun dari kita kecuali pertobatan, gitu loh, ya kan. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa sampai ada Allah harus turun tangan itu, saya pikir sih seakan-akan kontradiksi Pak dengan kemaha pengampunan Allah itu sendiri gitu loh. Ya kan, kalau memang sekali enggak, apakah Allah tidak sanggup menghapus dosa setiap manusia, ya kan, mulai sejak dari Adam sampai Hawa, sampai sejak dari Adam sampai hari ini, sampai kita ini, sampai juga anak cucu kita yang akan kita lahirkan. Apakah Allah nggak sanggup? Saya pikir Allah sanggup, Pak. Selama orang itu mau bertobat, memohon ampun kepada Allah, saya yakin Allah akan ampuni gitu loh. Jadi Allah nggak perlu susah-susah. Allah tidak perlu lagi repot-repot harus menjadi manusia dan segala itu, nggak perlu Pak gitu. Seakan-akan ya kan, seakan-akan bahwa ini suatu, seakan-akan bahwa Allah itu mengingkari sendiri ketetapannya, gitu. Ketetapannya bahwa tentang penghapusan dosa itu sendiri gitu loh Pak. Gimana Pak? Saya rasa tidak Pak. Justru memang harus itu caranya. Makanya Bapak tadi dikatakan di awal, cara pemikiran Tuhan beda dengan cara pemikiran kita. Bapak sendiri berpikir caranya begitu. Tuhan mampu dengan cara titik gitu. Tetapi yang telah terjadi adalah tidak demikian seperti Bapak pikirkan. Dan memang Tuhan seperti yang kita yakini dan yang tercatat, ya dia memang mati menebus dosa umatnya. Jadi gimana dong? Itu kan sudah terjadi. Iya, kan gitu loh Pak. Iya, memang sih kan semuanya kan itu kan tertulis di dalam Injil Matius sampai Wahyu gitu loh, ya kan. Itu kan notabene kan ditulis oleh tangan-tangan manusia, ya kan. Nah, sekarang kan ini kan yang kita kembali lagi kepada firman Allah itu sendiri. Allah yang mengatakan langsung kepada manusia, gitu loh, ya kan. Itu nggak ada proses apapun, gitu loh Pak. Betul nggak Pak? Menurut saya. Tidak, itu kan saya udah bilang tadi ada pola Pak. Ada pola Tuhan melakukan sesuatu itu ada polanya. Dan polanya itu melalui kurban penghapusan dosa tadi gitu. Di perjanjian lama, di masa lalu, tapi itu tidak akan sempurna karena memang itu adalah ingin menunjukkan sebuah sesuatu perjanjian lebih sempurna, yaitu dalam perjanjian baru. Ya, makanya Yesus sendiri ketika dia disalibkan,
dia katakan itu bahwa darahku ini adalah darah perjanjian gitu. Jadi perjanjiannya apa? Ya itu perjanjian, siapa percaya kepadanya atau dia menghapus, siapa percaya padanya, dia akan dihapus dosanya gitu. Siapa yang bertobat tentunya tidak lepas juga iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Jadi artinya ketika kita percaya, kita juga ada bertobat seperti yang Bapak sampaikan dalam Yesaya tadi 1 ayat 18 itu. Gitu Pak. Jadi tetap ada konsekuensi. Kalau tanpa ada konsekuensi, jadi buat apa ada dosa kalau gitu? Kalau tidak ada konsekuensi atau tidak ada yang dikurbankan, ya berarti berdosa hapus tanpa ada apa pelajarannya gitu. Tapi kalau ada yang kita dapat ketika Tuhan itu mati, Yesus itu mati, kita kan jadi ketika kita melakukan dosa, oh ya Tuhan mati bagi saya nggak mau lagi dosa ini. Tuhan telah mati untuk saya, kalau saya melakukannya lagi, Tuhan pasti bersedih gitu, seperti itu kan. Nah gitu Pak. Kalau tapi tanpa ada sesuatu yang Tuhan korbankan, ya kita berdosa gampang aja, nanti diampuni gitu kan. Dalam arti diampuni, hilang begitu saja, tidak ada artinya dong kalau kayak gitu. Gimana tuh Pak? Ya, nah itu kan ya oke. Pagi Pak, ini Pak. Kalau kita bicara tentang perjanjian lah, berarti kan gini. Kalau Bapak bilang ada suatu perjanjian bahwa bahwa darah Yesus itu adalah sebuah perjanjian yang akan dikorbankan, ya kan, untuk menebus umat manusia. Pertanyaannya adalah manusia itu ditebus kepada siapa? Dari mana? Maksudnya dari siapa manusia ditebus? Gitu loh. Ya silakan Pak. Iya. Ya, ditebus dari hukuman, Pak. Jadi kan kita sudah berbuat salah, ya kan? Kita di ujung kita akan dipenjara nih. Kita akan dipenjara, akan dihukum. Jadi Tuhan itu menebus terhadap hukuman itu, karena hukum itu telah dibuat kan, tidak begitu saja dihapuskan. Karena hukum itu harus dipenuhi, ya. Misalnya Bapak ini aja, seorang anggota DPR atau polisi atau siapapun aparat, dia pun adalah subjek terhadap hukum itu kan. Walaupun mereka yang meresmikan undang-undang, mereka yang buat, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, mereka pun kan harus menjadi subjek terhadap hukum itu kan. Nah, dalam hal ini, kalau kita tanpa ada penebusan itu, ya kita semua akan mati Pak. Nggak ada seorang pun yang selamat, seorang pun tidak ada yang selamat gitu. Jadi memang harus Tuhan sendiri gitu yang menanggungnya. Kalau nggak gitu manusia nggak ada satupun yang akan selamat Pak. Semuanya akan berbondong-bondong masuk ke dalam neraka sana. Karena kembali lagi tadi prinsipnya bahwa nilai titik hancur susu sebelanga Pak. Jadi ketika kita berdosa, kita tidak bisa kembali ke rahmat Allah yang suci, yang kudus itu, kita nggak bisa ke sana gitu. Makanya ada cara lain. Nah, cara lain adalah harus ada orang lain yang mau menggantikan posisi itu kan gitu. Atau kalau di dalam hukum kan ada orang yang mau bayar dendanya gitu. Itulah Pak. Mungkin rasa begini Pak Jos, dari Pak Bambang itu dosa mungkin gini Pak Bambang yang saya ini. Ya. Dosa itu bisa dikatakan tergantung dari perbuatannya lah gitu loh. Jadi mungkin bisa saya persempit ya. Seperti itulah. Dosa itu tergantung dari perbuatannya. Jadi bukan dari dosa waris atau yang tertinggal dulu. Gitu Pak maksudnya. Iya, perbuatan kita. Emang ada orang yang nggak berbuat dosa. Walaupun bukan dari warisan pun, katakanlah nggak ada dosa waris. Setiap orang kan ada dosanya Pak. Oke, gini Pak. Gini. Ya, ini kita lihat dari sudut pandang Yahudi ya, Yahudi sama Islam, ya kan. Dan saya lihat itu sama Pak. Gitu loh. Kalau dilihat dari Bilangan 14 ayat yang ke-18 itu dikatakan bahwa Tuhan itu mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi
tetapi ya kan, tetapi tentang dosa syirik itu ya kan, bahwa itu nggak bisa diampuni sama Allah gitu loh. Sama seperti di Islam juga sama, dosa apapun Allah bisa ampuni, tetapi tidak dengan syirik. Tentunya ya kan, tentunya kita kembali lagi kepada hukum Taurat yang mengatakan adalah jangan ada padamu ilah lain, jangan sujud dan menyembah, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan tempat, dan tentunya itu bicara itu kembali lagi kepada hak mutlaknya Allah, bicara lagi juga tentang kembali lagi dan kepribadian dari Allah itu sendiri gitu loh. Selama itu tidak ya kan, tidak menyinggung tentang kemutlakannya Allah, itu dosa pasti bisa diampuni sama Allah gitu loh ya kan, dan tidak perlu melalui proses yang apa ya, yang terlalu menjelimet, yang bertele-tele, nggak ada Pak gitu. Itu sih yang saat ini itu dia gitu, ini yang saat ini terjadi gitu loh Pak ya kan. Jadi dari di Taurat itu ditekankan gitu loh, bahwa selama itu dosa bukan syirik, oke, gua ampunilah, Allah ampuni gitu loh ya kan. Sama seperti di Islam, selama itu bukan dosa syirik, Allah bisa ampuni dosa itu gitu loh ya kan. Artinya memang ada dosa yang nggak bisa diampuni ya kan, tapi itu bersinggungan langsung dengan Allah gitu loh ya kan. Sedangkan dosa-dosa yang katakanlah tidak berdasarkan karena ketidaktaatan, berdasarkan karena ketidaktahuan, berdasarkan dari ketidakmampuan atau keterpaksaan, itu Allah mengerti dan Allah bisa ampuni selama orang itu mau bertobat Pak. Gitu Pak. Coba Pak jelasin itu. Ya, jadi saya mengerti arah Bapak ya, arah tujuan Bapak saya paham bahwa barang siapa menduakan Tuhan itu yang tidak diampuni gitu ya. Jadi itu poin yang Bapak sampaikan, tapi tidak demikian Pak. Dosa itu semuanya sama. Ya kan, tidak ada bedanya. Dosa itu yang pasti kan tadi saya udah tunjukkan nilas titik hancur susu sebelanga Pak. Bapak mau dosanya besar, mau dosanya kecil, tetap aja susu itu udah rusak gitu loh ya kan. Di dalam Alkitab sendiri banyak hal, bukan hanya itu saja. Ini kalau saya di sini lihat kan ke Bapak, banyak hal yang membuat orang itu harus dihapuskan nyawanya, banyak sekali ya, tentang masalah kenajisan, tentang masalah sabat dan lain sebagainya. Setiap orang yang mau makan darah nih, setiap orang yang mau makan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan ya kan. Banyak hal-hal yang harus dilenyapkan itu sangat banyak sekali gitu. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, ayahnya atau ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan. Banyak Pak. Jadi bukan hanya dosa syirik saja, nggak ada ya. Jadi karena setiap dosa yang berat, ya memang ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi dalam kesemuanya, kembali lagi prinsip itu tadi, nilas titik hancur susu sebelanga Pak. Nggak bisa, nggak ada cara lain. Harus ada penyucian, dan penyucian itu tadi saya sudah sampaikan dalilnya, harus dicuci dengan darah anak domba. Itu Pak. Itu kan ya, Alkitab yang enggak. Gini loh Pak. Ini Pak, maksudnya gini loh, ya kan. Bapak kan maksudnya gini loh. Saya sih nggak tahu lah Bapak dengan pemahaman bagaimana. Sebab yang saya tahu, ya kan, yang saya tahu bahwa firman Tuhan itu yang Bapak jelaskan itu tentang peraturan Allah. Peraturan Allah, bukan ketetapan Allah. Ketetapan Allah adalah ketetapan Allah adalah ketika engkau mengaku dosamu, bertobat, dosa hapus, kecuali itu tentang dosa syirik. Itu sudah ketetapan Allah Pak, bukan peraturan Allah gitu loh. Tapi tadi saya udah tunjukkan ayatnya Pak, bukan hanya dosa syirik aja Pak. Ya, tapi itu kan peraturan Allah Pak, bukan ketetapan Allah. Gitu loh. Jadi firman Allah itu kan ada sebuah instruksi, sebuah perintah, sebuah peraturan, sebuah ketetapan.
Peraturan Allah adalah sekian. Ini kamu harus begini. Instruksinya itu begini. Dan perintahnya itu begini. Tetapi ketetapan Allah itu yang nggak bisa dirubah, gitu loh. Kamu harus seperti ini, gitu loh. Ya kan? Ya, ketetapan Allah tentang dosa itu apapun hapus. Kamu bertobat hapus, ya kan? Bahkan Allah sendiri dalam mengatakan loh, dalam Yesaya 1 ayat 18, ayo kita berperkara. Artinya apa? Manakah aku, ya kan, dari perkataanku, ya kan? Atau apakah kamu ada pembenaran bahwa aku tidak akan menghapuskan dosa ketika engkau mengaku kesalahanmu? Hapus Pak, tetapi tetap ketetapan Allah tentang dosa syirik itu tidak bisa, gitu, karena itu menyinggung dari Allah itu sendiri. Sebab Allah itu adalah Allah yang penjemburu, gitu loh. Itu nggak bisa Pak, gitu loh, ya kan? Ya, gimana Pak? Pak? Saya sudah jelaskan ke Bapak tadi. Kita mengaku dosa. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Mengaku dosa, dosanya diampuni, tapi ada ritualnya kan Pak. Tadi saya sudah tunjukin ritualnya, ya. Tanpa penumpahan darah kurban itu, tanpa pengorbanan dosa itu tidak ada yang menghapuskannya, harus ada pertukaran. Kan saya sudah jelaskan ke Bapak. Itu saya nggak tentang apa yang Bapak omongkan tadi, tetapi tata cara untuk menghapus dosanya itu seperti apa. Kalau tanpa ada sesuatu yang dikurbankan, maka dosa itu apa artinya? Ya kan, apa artinya dosa itu? Udah aja nggak usah ada dosa kalau kayak gitu Pak. Setiap orang berdosa ampuni tanpa ada sesuatu konsekuensi. Ya, buat apa ada dosa? Udah aja dari awal nggak usah ada dosa Pak. Kalau kayak gitu. Kalau pemikiran Bapak seperti itu, dosa diampuni, so what gitu. Apa poinnya gitu Pak? Loh, gini loh Pak, dosa itu tetap ada hukuman, gitu loh, yaitu mau. Tapi kan kalau minta ampun kan enggak. Kalau minta ampun dosanya dihapus langsung. Betul Pak. Selama kita masih mau bertobat, karena itu Allah itu adalah rahmat. Karena itu kami menyebut Allah itulah Allah yang punya rahmat. Allah mengetahui, gitu loh. Apa kita, ya, gini loh Pak. Saya, misalkan katakanlah saya, ya kan, saya sudah berusaha, ya kan, sebagai seorang Muslim yang beriman dan bertakwa, saya berusaha, tetapi saya tidak akan tapi saya tetap masih bisa, gitu loh, selap. Kenapa? Karena mungkin saya sudah tahu, tetapi karena saya punya kehendak bebas, sehingga saya bisa melakukan dosa, gitu loh. Tapi ketika saya diingatkan, ya toh, ketika saya sadar bahwa ini dosa dan itu ada efek, ada dampak Pak, gitu loh. Ya kan, ada dampak, itu pasti saya akan introspeksi terhadap diri saya dan saya minta ampun dan Allah akan ampuni, itu selesai, gitu loh. Kecuali tadi itu kembali lagi kepada dosa syirik, itu nggak bisa sudah. Karena apa? Karena itu menyinggung Allah itu sendiri. Gitu Pak. Mungkin Pak Jose, maksud dari Pak Bambang itu kan memang dosa itu dibagi besar dan kecil ya. Tapi mungkin saya bisa sebutkan Pak Bambang ya ayat-ayatnya. Jadi gini, ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa dosa itu bisa diampuni. Contohnya ya, Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kemudian di Markus 2 ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kemudian yang selanjutnya Lukas 3 ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi di sini maksud dari Pak Bambang itu adalah, oke, manusia itu berbuat dosa, tetapi dengan bertobatnya itu Allah akan mengampuni dosa, tapi dengan syarat itu tadi, dia ada dosa besar dan dosa kecil. Gitu Pak Jose. Mungkin supaya tidak berputar-putar, mungkin ada tambahan dari teman-teman mungkin. Ya, silakan. Paling mau nambah. Gitu. Saya boleh bertanya enggak? Oh, monggo. Bang Joma. Baik, terima kasih. Bang Jose, saya ingin tanya.
Monggo, silakan. Oke, baik, terima kasih. Menurut Anda di dalam kitabnya Bani Israel, kitab Kejadian, itu Adam dan Hawa diberkati atau memang mereka ini dikutuk? Diberkati atau dikutuk? Ya. Ada konsekuensi, tadi mungkin Bang Zuma juga pernah baca, ada kutukan yang mereka harus terima karena melakukan dosa kan. Salah satu seperti disampaikan, akan susah mencari nafkah, seperti itu kan, ada disampaikan. Harusnya mungkin tanah itu tadinya bisa panennya besar, 100 kali lipat misalnya, tapi karena ada dosanya, maka dia harus benar-benar berjerih payah. Nah, tapi kan berkat dan kutuk itu kan tidak 100% kutuk semua. Berkatnya ada selama manusia itu hidup, itu adalah berkat juga. Nah, ini dia. Ya. Jadi kita titok aja, Bang. Kalau Adam dan Hawa itu ternyata diberkati oleh Allah, lantas dari mana kemudian konsep dosa waris yang Anda jabarkan tadi? Dari mana? Ya dari mana? Maksudnya gimana? Ya kan Kristen itu kan selalu menjajakan dosa waris. Sementara Allah menerangkan di dalam kitab Kejadian ayat 1 ayat 2 Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati Adam dan Hawa, lalu berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ini dari ayat ini jelas Allah memberkati Adam dan Hawa. Terus dosa kutukan itu dari mana asalnya? Kutukan itu ketika dia mulai berdosa. Ya, dalilnya ini kapan dibatalin ini? Pemberkatan Allah kepada Adam dan Hawa ini kapan? Dibatalin? Ya. Maksudnya? Ya kan mereka, Allah ini kan sebelum menciptakan Adam, Allah sudah merencanakan bahwa Adam ini kelak mengisi bumi. Bukan untuk tinggal di sorga, tetapi untuk mengisi bumi. Kan jelas dalilnya di ayat 26 kalau nggak salah ya, di situ dikatakan. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ya. Nah, artinya Adam sebelum diciptakan memang untuk diperuntukkan di bumi, kan gitu ya? Ya. Nah, di ayat 28 rupanya mereka ini diberkati gitu. Nah, adapun proses kemudian dia makan buah dan seterusnya, di situ tidak ada kutukan terhadap Adam, tidak ada kutukan terhadap Hawa. Yang dikutuk justru adalah tanah. Lalu dosa warisnya dari mana? Dosa warisnya dari mana? Ya. Dosa warisnya dari Pak Joseph, maksudnya itu konsep daripada dosa waris itu loh dari mana? Ya itu, kalau dalam kitab, mungkin Bang Zuma nggak akan terima kalau dituliskan di dalam 1 Korintus itu dikatakan bahwa dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam itu ya. Dan keturunannya pun melakukan dosa. Dan kita nggak usah sangkal itu dulu, tapi kita lihat. Berarti konsep dosa waris itu datangnya dari Paulus kan? Bukan, kita lihat dulu. Jadi kita lihat sekarang anak-anak, Pak, tanpa diajari sesuatu yang baik atau benar, anak-anak itu menurut Bapak menjadi orang baik atau orang jahat, Pak? Anak-anak itu dilahirkan yang membuat dia baik ataupun buruk itu banyak hal. Lingkungan, orang tuanya, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Tapi yang Anda maksud dosa waris itu ajaran dari mana maksud saya? Ya, kita lihat buktinya. Kita tidak ngomong dulu, saya akan kesampingkan dulu apa yang Bapak pahami. Oke, saya paham. Kita harus Anda ingin melihat pembuktian. Sekarang gini, kalau Anda ingin melihat pembuktian, sekarang gini. Adam diciptakan dengan berbagai macam potensi, free will dia. Apakah dia sudah makan buah? Apakah ada orang tuanya sudah makan buah pengetahuan sampai dia juga melakukan makan ilmu pengetahuan, buah ilmu pengetahuan? Tidak. Nah, tidak kan? Berarti tidak ada yang mengajari Adam, betul? Betul. Nah, berarti hal itu pun berlaku pada manusia yang lain. Tidak ada yang ngajarin, tapi manusia memiliki hak bebas, free will.
Coba Anda lihat di ayat 29 Kejadian 29 di Kejadian 1 itu. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah dan berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Ini belum diusir dari Taman Eden, tapi Tuhan sudah mengatur pola hidupnya dia. Dia sudah diatur pola hidupnya kayak mana nantinya yang di muka bumi. Jadi bukan atas dasar dosa sampai kronologis seperti yang kita rasakan sekarang. Nah, ketika saya tanya, dari mana Anda mendapatkan konsep dosa waris? Anda menunjukkan Korintus. Emang kenapa? Sementara sahabat-sahabat kita yang lain sudah menjelaskan bahwa dalil-dalil dari kitab Perjanjian Lama, meskipun kita hanya mendapatkan terjemahan, di situ jelas Tuhan Maha Pengampun. Kalau yang lebih dekat lagi, supaya kita pahami, dalam kitab Anda Lukas, ketika Yesus masih ada di tiang salib, gempa terjadi, orang-orang kudus bangkit dari kubur. Kenapa dikatakan orang-orang kudus? Lalu berjalan masuk Yerusalem. Berarti mereka tidak membawa dosa waris. Padahal Yesus belum mati loh. Belum ditebus, belum bangkit dia. Tapi sudah ada orang-orang kudus. Belum lagi Elia, belum lagi Henok yang naik ke surga. Coba, kenapa bisa mereka naik ke surga sementara mereka belum ditebus oleh Yesus? Ya, kita lihat di sini adalah sebuah pola, ya kan Pak? Sebuah pola, kembali lagi saya akan bilang itu sebuah pola. Karena memang Tuhan bekerja itu tidak lepas dari pola. Gitu. Apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama itu disempurnakan dan disempurnakan di dalam Perjanjian Baru. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita mengakui dosa, kita minta ampun, ya itu dalam sebuah rangkaian ada pengorbanan, ya tanpa pengorbanan tadi saya sudah jelaskan tidak ada penghapus dosanya gitu, karena itu pertukaran itu sudah terjadi. Bahkan di zaman sekarang pun kalau kita berbuat salah ada dendanya kan, begitu kan, itu harusnya bisa diterima. Lalu mengenai dosa waris itu, ya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah kenyataan. Bahwa saya tanyakan kepada Bang Zuma tadi, anak-anak ya tanpa kita ajari, bahkan kita ajari pun yang baik-baik, kecenderungannya apa? Melakukan yang salah. Coba anak kecil harusnya kalau diciptakan, kalau dia tanpa dosa, ya tentu anak kecil itu nggak akan merengek, berebut mainan, ya tidak akan marah-marah, ngamuk-ngamuk, gitu kan, dia masih suci bersih katanya. Tapi ternyata benar dong yang diomongin ada dosa waris itu karena di dalam dirinya sendiri itu sudah ada itu, gitu loh. Itu tidak bisa dibantah, bro. Oke, lalu kemudian kalau itu yang Anda jadikan pola, saya ingin tahu, Adam dan Hawa itu mewarisi dosa dari mana sampai dia bisa membangkang terhadap perintah Tuhan? Tidak, beda. Adam dan Hawa beda? Tidak, belum. Kan dia manusia pertama, siapa? Dari ya, jelas manusia pertama dan dia mendapat perintah. Jangan kau mendekati. Kalau anak bayi tidak ada perintah. Anak-anak kecil nggak ada perintah. Kalaupun dia diperintahkan, akalnya belum sempurna. Adam dicipta oleh Tuhan, tangan Tuhan sendiri. Diperintahkan jangan mendekati buah pohon ilmu pengetahuan. Mereka mendapatkan dosa waris dari mana sampai mereka mendekati pohon itu bahkan memakan buahnya. Kalau Bang Zuma bilang mereka dosa waris, salah, orang dia manusia pertama, ya kan? Tapi kehendak bebas itu makanya dia melakukan dosa. Iya, dia dosa, dia mendapatkan waris dari mana tuh dosa? Kan ya, sekarang gini, andai saja Adam tidak memakan buah. Dia yang mengawali gitu loh, bukan dia jadi kita bilang dosa waris. Dia yang mengawali dosa sekarang itu. Sekarang gini, Adam itu disebut sebagai oknum yang mewariskan dosa, kan gitu ya? Meski dalilnya tidak ada di dalam Perjanjian Lama, hanya adanya di kitabnya Kristen, kan gitu. Lalu kemudian orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang kemudian datang untuk menebus dosa itu. Itu pertama. Kedua, bukan menebus dosa. Semua keturunan Adam. Dikelirkan dulu, bukan menebus dosa, menebus kita dari hukuman dosa. Oke, terserahlah. Terus yang kedua, dikatakan bahwa seluruh keturunan Adam itu memiliki dosa. Benar nggak? Yap. Oke, Matius 1 ayat 1 ayat sampai ayat 16, Lukas 3 ayat 23 sampai ayat 38. Yesus jelas itu berasal dari Maria. Dia anak manusia.
dia sering menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Berarti dia keturunan Adam. Kalau Yesus ini keturunan Adam, mau tidak mau Anda harus mengakui Yesus pun membawa dosa waris. Itu bisa disanggah. Ya, silakan Anda sanggah. Karena Yesus tidak lahir dari hubungan biologis. Tapi Itu dia anak cukup. manusia kan? Anak manusia itu adalah gelar yang dia sematkan berdasarkan Daniel 6. Jadi Anda ingin mengatakan Yesus itu anak apa? Anak manusia itu, kenapa Yesus selalu mengklaim dirinya sebagai anak manusia? Ya, karena itu adalah sebagai penggenapan dalam kitab Daniel. Kitab Daniel itu katakan. Iya, berarti yang dinubuatkan kemudian adalah anak manusia. Betul. Nah, berarti Yesus anak manusia. Dia berasal dari keturunan mana? Lah, kan keturunan Adam. Berarti Betul, keturunan kan Adam. Berarti Yesus membawa dosa waris. Tidak, karena benihnya kan bukan dari Adam. Kok bisa tidak? Kan Anda mengakui bahwa Yesus itu bukan dari hubungan badan. Iya kan? Betul. Sekarang gini, kalau itu yang menjadi analisa Anda sekarang. Gini, kan saya pernah ngobrol dengan Bang Zuma waktu itu masalah manusia dibentuk ketika lahir gitu kan, terjadi pembuahan dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kalau dari sperma dibuahi oleh sel telur, jadilah, ya kan, yang janin waktu itu bilang. Dan kita tahu bahwa Yesus itu bukan dari keinginan laki-laki, benihnya dari Tuhan sendiri kan. Gitu. Jadi dia tidak berarti dia tidak mewarisi dong. Dia tidak mewarisi dong. Dia anak manusia dan dia anak Maria. Ya, tapi kan benihnya bukan dari Adam. Loh, Maria benih siapa? Maria benih siapa? Emang benihnya itu dari perempuan, kan benih itu dari laki-laki, Pak. Jadi Anda mau mengatakan Yesus itu benih dari mana? Sampai dia tercipta. Itu kan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Jadi Tuhan punya benih gitu. Ya, dia kan kalau yang kita pahami secara biologis seperti itu, tapi kan kita tahu rohaninya bahwa dia turun, nuzul, menjadi manusia. Nuzul, dikandung dari manusia, prosesnya normal. Nggak ada masalah di situ. Tapi benihnya itu kan paling penting, benih. Kan di dalam benih itu kan mengandung semua genetiknya kan dari situ kan. Memang dari perempuan dan laki-laki ada, tapi kan benih itu kan kita selalu katakan benih itu kan semen itu, benih itu dari laki-laki. Tapi faktanya Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa benih laki-laki dan dia tetap manusia. Itu faktanya. Kalaupun Anda menolak itu iman Anda. Tapi kenyataannya Yesus itu adalah keturunan Adam. Nggak bisa tidak. Tapi benihnya kan bukan dari Adam. Tadi ini tidak berbicara benih. Ini tidak berbicara benih. Kalau ini berbicara mengenai keturunan anak cucu Adam. Nah, sekarang Yesus itu keturunan Adam tidak? Kitab Anda yang mengatakan loh, dia keturunan Adam. Matius 1 ayat 1 sampai ayat 16. Lukas 3 ayat 23 ayat 8. Ini kitab Anda yang mengatakan itu. Kalau Yesus adalah keturunan Adam. Fakta kedua, Maria ibunya adalah keturunan Adam. Fakta ketiga, dia dibesarkan 9 bulan di dalam rahim manusia. Keempat, dia terlahir sebagai manusia. Kelima, dia mengaku sebagai manusia. Kurang apa lagi coba? Berarti Yesus datang, kalau konsep ini konsep dosa waris ini benar, Yesus lahir dengan membawa dosa warisan. Oh, tidak. Terus yang sebagai penebus siapa? Coba Bapak tadi kembali ke Kejadian 3:15 tadi saya udah bilang kepada Pak Bambang. Keturunanmu kepada Hawa dia bilang kan? Ya enggak, bukan kepada Adam kan? Keturunan Hawa, ya kan? Nah, bukan keturunan Adam kan dikatakan tadi kan? Nah, keturunan Hawa dari Hawa. Nah, lalu kita udah bilang dan pasti Bang Zuma teman-teman tahu bahwa Yesus itu bukan dari benih Yusuf, ya kan? Jadi dia tidak mewarisi dosa itu. Tapi dari keturunan Hawa kan? Maria kan? Ya, dari Hawa, diandung oleh Hawa. Tapi kan yang paling penting benihnya itu dari mana? Dari Maria, dari ibunya. Bukan, benih itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Gimana? Benih itu dari laki-laki. Nggak ada disebut benih dari perempuan. Oke. Yesus tanpa benih laki-laki, dia
dilahirkan, sama dengan Immanuel. Tanpa ayah, tanpa ibu. Sama dengan Hawa, tanpa ayah, tanpa ibu. Sama dengan Adam. Betul, tapi ternyata mereka melakukan dosa dari tindakannya kan. Gitu loh. Jadi itu dia, semua keturunan Adam, semua keturunan perempuan, baik itu Adam maupun Hawa, itu menurut konsep Kristen membawa dosa waris. Nah, Yesus terciduk keturunan Adam. Matius 1, Lukas 3. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau yang mau menebus Anda itu ternyata juga membawa dosa, seperti apa itu penebusan? Tidak membawa dosa. Jelas tidak mau dosa. Dia anak keturunan Adam. Kan saya sudah bilang keturunan Adam. Kurang gimana lagi saya ngomongnya? Kan yang keturunan perempuan itu kan yang dikutuk menurut Anda kan? Tidak. Semua keturunan Adam, semua manusia itu adalah keturunan Adam. Mau nantinya ada yang lahir tanpa ayah, atau lahir tanpa ibu, atau lahir. Intinya semua manusia itu berasal dari Adam. Itu kata kuncinya tuh. Tapi mau dia lahir ajaib, apapun itu. Kan Yesus bukan. Gimana ceritanya? Orang Kristen di abad abad ke-300, tahun ke-381, Yesus itu ditetapkan 100% Tuhan, 100% manusia. Ketika dia 100% manusia, berarti dia adalah keturunan Adam. Meski ibunya hamil tanpa benih laki-laki, tapi ibunya berasal dari keturunan Adam. Kecuali Anda ingin mematikan akal sehat Anda, baru kemudian Anda mengatakan, ya, Yesus itu bukan keturunan Adam, meski dalilnya ada, meski ibunya adalah keturunan Adam. Gimana ceritanya dosa waris itu? Bang Zuma memaksakan itu, tapi saya sudah sampaikan tadi bahwa bukan boleh-boleh aja, kawan. Ini dalil yang mengatakan. Ya memang ternyata Bang Zuma kan dari tadi menekankan itu, ya silakan. Ya, silakan, dalilnya ada. Saya bertegas bahwa Yesus itu lahir bukan dari benih Adam, udah jelas. Siapa bilang? Ibunya keturunan Adam. Betul, saya nggak menampik itu. Terus, saya menampik. Nah, anak dari ibunya, apakah bukan keturunan Adam? Iya, keturunan Adam silakan, tapi kita tidak tahu bahwa dia bukan dari benih Adam. Serah mau didefinisikan seperti apa terserah, tapi nyatanya seperti itu gitu aja. Kalau permainan kata-kata ya monggo aja, yang mendengarkan juga bebas. Bukan permainan kata-kata, ini fakta. Maria keturunan Adam, berarti anak Maria adalah Yesus itu bukan dari benih Adam. Faktanya Yesus bukan lahir dari Yusuf. Karena Adam tidak pernah menyetubuhi ibunya Maria. Ibunya bernama Maria, nggak pernah. Tapi yang dikatakan keturunan Adam, tetap aja Yesus itu keturunan Adam. Saya tidak asumsi. Kitab Anda yang mengatakan juga seperti itu. Matius 1 ayat 1 sampai ayat 16. Tapi intinya adalah dia tidak menanggung dosa waris. Karena dia bukan manusia dalam arti dilahirkan atas itu baru asumsi. Loh, itu yang tertulis, bro. Itu yang tertulis, bro. Saya nggak mau. Mana dalilnya? Coba. Yesus tidak membawa dosa waris. Emang ada ditulis Yesus membawa dosa waris? Ada ininya? Loh, ada. Katanya semua manusia itu membawa dosa waris dari Adam. Jangan asumsi. Silakan asumsi aja. Dikatakan Yesus membawa dosa waris. Tulis cok. Silakan tunjukin gitu aja biar gampang. Anda mengimani kalau seluruh manusia membawa dosa waris dari Adam? Betul. Faktanya juga terus kan, tadi saya udah apa yang Anda ragukan? Sementara Yesus itu adalah manusia. Karena Yesus benihnya bukan dari manusia. Itu jawabannya. Sampai berapa kali saya akan bilang itu. Jadi dia dikandung di mana? Dikandung di rahim Maria. Rahim? Tapi kan benihnya rahim Maria. Tapi buktinya dia hamil. Iya betul. Nah, terus darah, daging, tulang itu berasal dari mana? Yang ada pada diri Yesus. Nggak kalau genotik itu dari mana laki-laki itu? Tahu saya paham. Nah, itu hanya mujizat. Hamil tanpa ada disentuh laki-laki itu hanya mujizat. Tapi yang fakta kemudian Maria hamil. Benihnya bukan dari Adam dong. Loh, dia keturunan Adam. Yang Anda maksud benih Adam itu apa? Yang Anda maksud benih Adam itu apa? Bang Zuma gini aja. Jadi gini. Tetap kembali lagi bahwa Yesus itu tanpa dosa, itu sebabnya dia yang bisa menghapus
menjadi penebus. Gimana gitu. Tapi Anda kalau mengatakan Tuhan Yesus berdosa, tanpa dosa, di sisi lain Anda mengatakan seluruh keturunan Adam bawa dosa. Yesus keturunan karena Adam. Yesus- Gimana ceritanya? Ayat ini Anda mengatakan Yesus tidak bawa poin ini dosa, aja tetapi susah dia adalah dimengerti oleh keturunan Bang Zuma Adam. ya. Saya rasa tadi Pak Bambang Sementara kan Adam, ini deh, keturunannya membawa dia bisa dosa. lebih langsung berjalan ke tahap selanjutnya. Kalau Bang Zuma muter-muter di sini ya. Oh, nggak bisa. Nggak akan Kalau ada sama saya nggak perkembangan. bisa memang. Saya nggak bisa. Saya tidak bisa Iya. mematikan akal sehat dalam berdiskusi. Saya harus menemukan titik terang di dalam berdiskusi. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus menebus dosa waris, coba Anda lihat di dalam kitab Anda, apa yang menyebabkan manusia tercampakkan ke dalam neraka? Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan atau apa? Saya kasih rujukan. Galatia 5:19, Wahyu 21 ayat 8, Markus 9:43 sampai 46. Kita buka. Berapa Ya. tadi? Galatia. Coba 1 Galatia 5 ayat 19. Ya, Galatia 1 ayat 19. Ya, Oh, apa Galatia 5 ya tadi? Galatia 5. Oke, sorry. Galatia 5 ayat 19. Set. Ini Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kemarahan hawa nafsu. Terus ya. Markus 9:43 sampai 46. 9:43. Ya, dan jika tanganmu menyesatkan kau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak dipadamkan. Oke, Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, sekarang tunjukkan dalil yang mengatakan bahwa yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan akan dicampakkan ke neraka. Oke, tadi saya udah bilang dan ke Bang Zuma juga waktu kita diskusi terakhir saya udah bilang ya, bahwa ketika Tuhan menempatkan sebuah pohon kehidupan di Taman Eden itu bukan suatu jebakan, tetapi itu adalah sebagai suatu katakanlah tujuan atau konsep keselamatan. Tuhan melarang itu. Orang mengambilnya karena apa? Karena bukan untuk dia. Ada orang tertentu yang akan memperoleh hak atas buah itu, gitu. Karena waktu itu Adam tanpa cacat noda, tanpa dosa, kok dia tidak boleh memegang atau tidak boleh memakan. Kenapa? Karena buah itu sudah ditentukan bagi orang yang akan memakannya, yaitu saya sudah tunjukkan tadi, itu di Wahyu 7 ayat 22. Enggak, Bang, enggak kena. Saya tanya, ini dalil Wahyu 21 ayat 8, Galatia 5 ayat 19, Markus 9, 43, 46. Ini menceritakan akibat yang ini dosa-dosa yang mengakibatkan manusia itu dicampakkan ke dalam neraka. Nah, sekarang ketika seorang Kristen yang selalu melakukan kejahatan, kemudian ia mati mendadak dia saat tengah melakukan kejahatan, dia akan tetap masuk ke neraka atau masuk dalam surga, padahal dia sudah mengakui Yesus datang untuk menebus dosa dia. Jawabannya pasti masuk ke neraka, bukan? Atau Anda ingin mengatakan Kristen apapun dosanya mati masuk surga? Nah, gini ya Bang ya, biar clear ya. Saya ini tampilkan ya di Wahyu 2 ayat 7 ya, dikatakan siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Apa katanya ini? Barang siapa menang ya kan? Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di dalam Taman Firdaus Allah. Siapa yang menang? Menang di dalam kehidupannya gitu. Ya. Yang menang ini maksudnya, yang menang ini apa? Menang ya. Kita lihat di sini kan mencuci ya, membasuh. Nah, di sini berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang. Ya. Di sini yang menang itu, yang membasuh jubahnya itu, kata kuncinya ada dua. Dia akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan.
Iya, Ya, jadi membasuh pohon kehidupan jubahnya yang itu Tuhan maksudnya tempatkan di apa? Taman Eden itu, ya, di Taman Eden itu ditetapkan itu untuk apa? Bukan jebakan, saya bilang, itu adalah nanti akan diperoleh ketika dia selesai, ketika dia akan membasuh jubahnya. Membasuh jubahnya dalam apa? Dalam darah anak domba. Tadi yang saya udah sampaikan, gitu loh. Membasuh jubahnya itu maksudnya apa? Karena di dalam ayat ini yang dicampakkan ke dalam neraka jelas dalilnya. Berarti tidak ada penebusan dosa. Ada, justru karena dibasuh dalam darah anak domba itu menjadi di situ penebusan dosa, bro. Bang Iya, Zuma. maksudnya iya. Nih, Terus nih. mana dalilnya Maka gitu loh? ini nih, lihat ya, nih. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Jadi dosa itu ibarat pakaian kotor itu harus dicuci, bukan berdasarkan Ya. saldo amal. Saya amalnya lebih besar. Karena saya udah bilang Jadi juga ke Bang Zuma, dicuci inilah dengan darah titik gitu. hancur. Betul. Oh. Jadi inilah titik hancur sebelanga, Bang Zuma. Jadi dosa apapun, mau katakan dosa syirik lah, Terus dosa-dosa ayat ini mau dikemanakan? ayat yang mana? Galatia 5:19 dan Ya, yang itu lainnya, salah satunya. perbuatan daging telah nyata, pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala dan seterusnya. Ini yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Makanya tadi kan Pak Bambang tadi bilang bahwa ketika orang mengakui dosanya akan dihapuskan tanpa sesuatu pun, pokoknya dia ngakuin dosa dihapuskan aja begitu. Nah, kalau kayak gitu buat apa ada dosa kan? Tapi saya menyatakan hal yang tambahan atau katakanlah yang menyempurnakan. Kita bisa mengakui dosa kita dihapus, tetapi ada sesuatu konsep pertukaran. Tidak langsung dihapuskan begitu saja tanpa ada sesuatu yang dikorbankan gitu loh. Itu kan poin yang kami diskusikan tadi. Oke, dosa diampuni gitu kan dalam perjanjian lama pun, tapi tak lepas dari adanya pengorbanan gitu loh. Kalau di dalam kitabnya Bani Israel yang dikatakan pengorbanan itu kan ada kaitannya dengan hal-hal yang terjadi pada masa itu, kaitannya dengan tulah, kaitannya dengan penyakit dan seterusnya. Tapi kalau disebut dengan penebusan dosa, seperti yang terjadi pada anak Abraham, ketika anak Abraham itu ingin dimintai oleh Allah anaknya untuk dikorbankan, Allah menggantikannya dengan domba. Hal-hal yang kemudian menjadi kutukan, Allah menggantikannya dengan domba. Bagaimana tulah 10 orang-orang Israel dibebaskan dari kematian anak tunggal, anak sulung. Allah meminta darah anak domba, ya kan? Nah, kenapa kemudian muncul di ajaran Kristen darah manusia yang dijadikan sebagai tumbal? Makanya kan ini pola dalam perjanjian lama itu, pola pengorbanan darah itu ada, Bang Zuma. Tetapi kita juga secara pikiran kita juga dan dikatakan sampai berapa banyak hewan korban yang akan kita sembelih untuk mengampuni dosa kita gitu loh. Kalau masih berlaku perjanjian lama itu, korban itu penduduk populasi dunia 8 miliar ya. Harus berapa binatangnya? Pasti udah habis mereka, Bang Zuma. Makanya itu adalah sebuah kiasan, bukan hanya kiasan, itu adalah simbol. Oh, enggak, itu bukan hiasan itu cara Allah membebaskan dari tulah 10 kematian anak tunggal bagi Bani Israel, bukan bagi dunia. Lalu di dalam kitab Anda, Lukas 7 ayat 3 ayat 4 misalnya, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini pengajaran pengampunan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertaubatlah supaya dosamu dihapuskan. Bukan mengimani Yesus datang mati di atas tiang salib, dosa dihapuskan. Ini perintahnya jelas. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai ayat 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ini jelas. Artinya pengampunan dosa itu ada di dalam pertobatan manusia terhadap dosa-dosanya kepada Tuhan. Bukan karena membunuh manusia di tiang salib. Dari itu kan sisi
manusia, Bang. Sisi manusia, manusia bertobat. Ya kan, itu sisi manusia. Dari sisi Allah ada juga yang dilakukan, Bang. Ya. Nah, dua sisi, Bang. Kalau tanpa ada sesuatu yang dikorbankan itu atas dasar apa itu dihapuskan? Kalau gitu buat apa ada dosa kalau kayak gitu, Bang? Udah aja dari awal nggak ada dosa. Nah, sekarang gini, kalau Anda melakukan sesuatu dosa, kemudian Anda betul-betul menyesal dan memohon ampun kepada Tuhan, apakah Anda ragu bahwa dosa Anda itu diampuni oleh Tuhan Sang Penghapus dosa atau tidak? Ya, oke, gini ya. Saya mengimani Yesus Tuhan telah mati untuk saya, ya. Karena itu ketika saya bertobat, oh iya ya, Tuhan itu udah mati untuk saya, gitu. Mas, kalau saya melakukan dosa lagi, gimana, gitu kan? Ya kan, atas dasar apa lagi saya akan diselamatkan? Tapi kalau tanpa itu, udah nanti saya berdosa lagi aja, udah nanti juga diampuni, gitu. Seperti itu, Bang. Jadi abang, kalau nggak ada dasar sesuatu yang pegangan bahwa dosa itu dihapuskan dengan cara apa, jadi orang berdosa besok juga bisa berdosa lagi, nggak ada sesuatu yang dikorbankan, Bang. Tapi kalau Nah, kita, itu dia makanya di dalam Islam orang yang diampuni itu adalah orang yang betul-betul taubatan nasuha, betul-betul tobat dalam keadaan serius, bukan yang dibikin-bikin tobat lombok namanya. tapi atas dasar apa dosanya dihapuskan itu kan nggak ada poinnya gitu, Bang. Cuma dihapus, Ya, atas dasar permohonan maaf gitu loh. Iya, permohonan dimaafkan, besok lagi Iya, berdosa dimaafkan lagi. karena Allah itu Maha Pengampun. Kan sudah dikatakan di dalam kitab Anda sendiri sudah dinyatakan, aku dialah yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau jadi benar. Yesaya, itu jelas. Betul, dan atas itulah Yesus mati, ya. Seperti gini, Bang Zuma, misalnya saya lah katakan punya anak. Ya, kenapa anaknya? Halo Pak Jos, monitor. Ya. Sinyal kayaknya. Tes. Halo. Ya, silakan. Oh ya, tadi ini ngetrip lampunya mati. Bang Zuma, misal anak saya, Bang Zuma, ya, anak saya tuh berbuat salah ke saya, sehingga saya harus katakanlah saya membayar denda dia lah gitu. Dia punya utang ke orang lain, ya kan? Atas kesalahan ini saya hapuskan, saya bayar kan, ya kan? Berikutnya dia akan berpikir dong, oh iya saya udah melakukan ini, bapak saya jadi susah, ya kan? Saya nggak akan mengulangi lagi gitu kan. Tapi apa yang terjadi kalau anak saya bersalah, tiba-tiba saya hapuskan tanpa ada sesuatu, ya kan? Gimana caranya dia akan sadar, oh iya. Halo? Di dalam Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ini jelas Allah mau mengajarkan kita untuk bertaubat, mengakui kesalahan, supaya Tuhan itu mengampuni dosa. Kalau dikatakan bahwa nanti ada yang menebus baru kemudian dikatakan penghapusan dosa, itu pamrih berarti. Itu pamrih. Hanya mengakui dosanya diampuni, mengakui dosanya ditebus. Bukan atas berkat upayanya untuk menyesali perbuatan dosa itu. Inilah hebatnya kalau dalam ajaran agama Islam. Kita sendiri yang harus bertaubat, bukan oknum lain yang datang menebus dosa kita. Kitalah yang melakukan itu. Kalau memang betul-betul Anda merasa melakukan dosa, Andalah yang harus menghadap pada Tuhan, bukan orang lain yang menebus dosa Anda. Betul, tapi karena dalil-dalilnya banyak, Amsal, Yesaya, itu dalil-dalil yang menerangkan tentang Tuhan itu mengampuni siapapun yang bertaubat dan memohon ampun kepada Dia. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan itu gitu loh. Betul, Bang. Itu saya juga tidak mengerti, tapi ada sesuatu yang harus dikorbankan itu, Bang. Itu polanya ada. Nah, itu pola itu adalah rumusan-rumusan di luar daripada ajaran Yesus. Rumusan-rumusan itu. Kan Perjanjian Lama sudah mencontohkan. Ketika Adam melakukan dosa, Tuhan itu kan datang, Bang, mencari. Adam, di mana kamu? Kan gitu. Padahal dia udah tahu dong sebenarnya, tapi dia datang gitu. Itu kan dalam Perjanjian Lama sudah begitu.
Tuhan itu datang kepada kita. Kita pun anak kita bersalah, ya kan? Dia takut, ya. Aduh, berbuat kesalahan besar. Sampai kapan kita nunggu dia datang kembali kan? Harus kita yang nyamperin, Bang, gitu loh. Makanya Nah. konsep dalam Alkitab itu Tuhan itu seperti Bapa Iya. dan anaknya. Kalau itu yang Anda jadikan alasan ketika Tuhan dan Adam main petak umpet itu, apakah kemudian ketika Bapak itu datang kepada Adam tidak diampuni? Diampuni, Bang. Nah itu dia, berarti tidak ada Tapi- lagi dosa waris. Tapi Abang tahu nggak, kan Tuhan itu ada sesuatu yang dikorbankan, apa? Hewan yang menjadi mati untuk apa? Untuk membuat pakaiannya dia. Ya kan ada sesuatu konsep pertukaran juga, Bang. Gitu loh. Bahkan setelahnya, kalau Abang tahu juga. Itu nggak ada dalilnya itu. Kok nggak ada dalil gimana orang di situ Tuhan? Di mana ada Tuhan mengambil korban hewan, terus ngambil kulitnya, terus dikasih pakaian kepada Adam, di mana? Ada ayatnya, Bang, di situ. Coba. Di Kejadian setelah itu kan Tuhan sebentar ya. Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang, iya. Ya, Tapi betul. kalau mengorbankan binatangnya mana dalilnya? Ya mungkin kita nggak sampai ke sana, Bang. Tapi kan artinya setelahnya pun Abang bisa lihat ya kan ketika Habel. Ya, artinya kita kan artinya Abang Walaupun cuma di situ mengada-ngada di situ menghadirkan nggak itu. dijelaskan, tetapi di selanjutnya dijelaskan gitu, Bang. Bukan hanya di situ. Karena kan kalau semuanya dijelaskan di situ nggak akan cukup kali semua pun kalau hal-hal. Jadi kita di situ ada jejaknya yang bisa kita lihat, Bang. Semua itu kan seperti potongan-potongan puzzle. Oke, sekarang saya tersambung. ikuti alur cara rumusan Anda. Karena dosa yang dilakukan oleh Adam, maka kemudian Tuhan datang dalam rupa manusia untuk mengorbankan dirinya, ya, untuk menghapus dosa. Nah, berkat daripada Adam makan buah, orang mendapatkan dosa. Itu sisi negatifnya. Tetapi berkat Adam makan buah ilmu pengetahuan, manusia bisa mengetahui baik dan buruk. Lalu apa konsekuensinya terhadap kebaikan-kebaikan yang gara-gara Adam manusia bisa berkarya seperti saat sekarang? Memang dari awalnya pun bahwa manusia kan Abang tadi bilang akan menjadi khilafah hal apa tadi yang di ayat Al-Quran itu akan menguasai khalifah kan, memang desainnya memang seperti itu. Iya kan? Sampai sekarang memang seperti itu, cuman ada sesuatu di dalam dirinya gitu yang harus dibenerin ya. Kalau dibilang, makanya kan kalau seperti sekarang ini lebih aktual nih, seperti kita vaksin kan, kalau setiap orang nih sudah terkena virus dosa gitu kan, harus ada vaksin yang disuntikan. Nah ini juga bisa sebagai analogi bahwa Yesus itu adalah seperti vaksin yang disuntikan kepada kita supaya kita lepas dari dosa itu, atau ada di dalam diri kita itu kita bisa melawan dosa itu, bisa mengalahkan itu, sama seperti itu konsep. Iya, kan gini. Ya, karena dosa manusia, karena dosa Adam sampai Tuhan itu datang. Itu sisi negatifnya. Manusia mendapatkan warisan dosa. Nah, manusia mendapatkan warisan kebaikan, positifnya lebih banyak. Apa konsekuensinya dari Tuhan? Kalau tadi Tuhan telah datang untuk menebus dengan mati di tiang salib. Nah, sekarang kebaikan yang diwariskan oleh Adam, apa konsekuensinya? Kalau itu dari awal kan sudah jelas, Bang, dalam Kejadian 1 ayat 26, ya kan? Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dari awalnya, desain awalnya itu memang baik adanya dengan sifat-sifat Tuhan di dalam diri manusia, sifat mengasihi, ya, sifat memelihara, ya kan? Itu memang sudah ada besarnya, tapi dosanya ini adalah ketika dia apa? Ketika dia mau melawan perintah Tuhan, ingin melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perkenan, belum saatnya dia punya, tetapi dia sudah berusaha. Artinya sekiranya Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, berarti manusia kan tidak ngerti ya apa kebaikan itu, apa keburukan itu. Terus bedanya dengan hewan apa coba? Enggak juga, Bang. Karena nyatanya manusia itu sejak awal juga kan sudah diberikan akal budi. Makanya manusia kan ada di Al-Quran pun memberi nama kepada binatang, karena memberi nama itu kan, memberi nama itu juga sebuah kecerdasan kan. Ketika manusia diperintah Tuhan untuk merawat Taman Eden itu kan sebuah membutuhkan juga kecerdasan di situ kan.
Gitu Artinya loh. meskipun Adam tidak makan buah, dia sudah tahu baik dan buruk gitu. Ya pasti harusnya begitu, Bang. Karena Tapi kalaupun kok Adam yang tidak mau makan, siapa tahu nanti faktanya dia anak-anaknya yang bisa, lain. Enggak, maksudnya dia bisa dipengaruhi. Dia tidak tahu kalau akibat daripada buah ilmu pengetahuan itu ternyata menyebabkan keturunannya dapat dosa waris. nah, kalau masalah itu kan kita juga sekarang, zaman sekarang orang-orang pinter banyak, Bang. Begitu mudah oleh investasi bodong misalnya, oleh apapun kan manusia ini walaupun punya akal budi, akal pikiran segala macam justru bisa mudah tergoda kok kalau masalah itu mah. Oke. Ya kan? Lalu kemudian ketika Yesus itu sebagai Tuhan yang datang menebus dosa manusia, di dalam Markus ayat 10 misalnya, saya lupa ayat berapa gitu ya, dia katakan gini, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintahnya, lakukan perintahnya. Jangan membunuh untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa Yesus tidak mengatakan, dan akui aku sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati disalib untuk menebus dosamu? Nah, jadi sebenarnya kenapa konsep dosa manis itu ditebus dengan darah muncul kemudian dari ajaran Paulus? Kenapa Yesus tidak mengatakan ini? Kenapa kau mengatakan aku baik? Yep. Padahal ini adalah kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kenapa Yesus tidak memberikan jawaban itu? Bahwa kamu harus percaya bahwa aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati untuk menebus dosa manusia. Apa alasan Yesus? Kenapa menyembunyikan itu? Kenapa justru Paulus yang mengajarkan? Jadi gini, Bang, sebetulnya di situ pun udah ada clue, petunjuk bahwa siapa Yesus itu kan, ya kan? Dan belum disampaikan di situ secara jelas, ya, ketika orang berkata guru yang baik gitu kan. Lalu Yesus katakan, mengapa kau katakan aku baik? Yang baik itu hanya Allah loh. Kan bilang begitu. Ya. Dengan dalam hal ini, ya, Yesus mengatakan dirinya adalah Allah gitu loh, Bang. Kalau Yesus tidak terima disebut orang yang baik, dia bilang jangan katakan aku baik, yang baik itu hanya Allah. Tapi tidak. Lihat dia bilang, dia sebetulnya dia akan menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan bagaimana harusnya dia akan langsung menjawab lakukanlah ini, lakukanlah itu dan lain sebagainya. Tapi tidak, dia ada prolog, dia katakan sama dia, mengapa kau katakan baik? Ingin menunjuk apa? Aku baik, aku adalah Tuhan, gitu loh, Bang. Itu yang justru abang nggak paham. Justru kebalik loh. Kalau orang-orang ini bertanya, guru yang baik. Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik. Selain dari Allah saja yang baik. Berarti dia tidak baik. Yang baik itu adalah Allah. Justru, Bang, gini, Bang, ya, gini, perhatiin ya. Dia kan bertanya, dia menyapa guru yang baik, pertanyaan titik, ya kan. Harusnya seorang akan menjawab apa? Pertanyaannya yang dia jawab langsung, tapi tidak. Dia meng-highlight perkataan baik itu. Mengapa kau katakan baik, ya kan? Kalau kita pecah, mengapa engkau katakan aku baik, gitu kan? Padahal yang baik itu hanya Allah, gitu kan? Dia menunjuk bahwa dirinya itu adalah Allah gitu loh, Bang. Kalau dia tidak kayak gitu. Ya iya dong. Karena dia kan seorang pengajar, guru, ya kan? Dia seorang yang mengajar dengan segala Justru kalau dia itu adalah Allah itu sendiri, justru dia katakan, betul, akulah yang baik, karena tidak ada satupun manusia yang baik, hanya aku, karena aku adalah Allah. Tapi kan tidak, dia katakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada orang yang baik itu hanya Allah. Betul, berarti dia karena Yesus adalah baik, maka dia adalah gitu, Bang Zuma nggak nyampe ke sana pemikirannya, tapi kalau saya udah ngulik. Diakui saja sebagai orang baik, dia nggak mau. Bukan nggak mau. Yang baik itu kalau dia nggak mau, yang baik itu hanya Allah. Justru kalau yang baik itu hanya Allah. Iya, kalau dia nggak baik, ya, kalau dia bukan guru yang baik, dia akan bilang, jangan bilang saya baik, saya nggak baik. Kan cukup kayak gitu kan, iya nggak? Tapi dia sudah katakan tidak ada seorang pun yang baik, berarti dia juga seorang yang tidak baik. Kan gitu. Salah, Bang Zuma. Yesus pada saat itu seorang atau bukan? Ya seorang kan, Bang Zuma. Nah itu dia sudah katakan tidak ada seorang pun yang baik. Iya, kecuali Allah. Nah, Yesus berarti cuma Allah yang baik. Kan Yesus disematkan guru yang baik, Bang, tadi. Jadi Yesus ingin guru yang baik. Itu, Bang Zuma. Berarti Yesus itu di situ Anda sudah menjawabnya dia adalah seorang. Berarti tidak ada seorang pun yang baik. Nah, Yesus masuk kategori seorang kecuali Allah.
Nah, Iya, kan tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah, ya kan? Tapi Yesus katakan, terus kenapa Yesus kau bilang adalah saya seorang. baik? Kalau Allah seorang atau bukan? Ya itu kan kata sandang, Bang Zuma. Tapi inilah Kalau Bang Zuma, begitu, jadi banyak Kalau begitu pesan-pesan biar Bang Zuma. tukul juga bisa disebut Allah kalau cuma beralasan kata sandang. Karena Ini- Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan aku. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Aku Dan hanya utusanmu. aku yang kau utus. Iya. Kan? Ya. Iya Tapi betul. gini, Bang Zuma, saya ingin menekankan Bang Zuma, jadi banyak ya tercecer di Alkitab itu seperti itu poin-poin yang kalau kita dalemin tuh bisa jadi Abang bilang itu sebagai untuk menginikan kami, padahal di situ justru adalah menunjuk kepada Yesus yang baik itu kan. Sebenarnya saya ulangi tadi, ketika Yesus bilang guru yang baik, pertanyaan bagaimana harus mencapai hidup kekal? Sebenarnya kan Yesus cukup untuk mencapai hidup yang kekal, kamu begini, begitu kan? Tetapi ketika orang itu, Yesus ingin mengajarkan dengan apa yang dia tanyakan kepada dia, poin itu yang dia pakai untuk menjawab itu, Bang. Jadi ketika tanyakan, mengapa kau katakan aku baik? Yang baik hanya Allah, berarti Yesus baik dan dia adalah Allah, kan itu kan logikanya ke sana, Bang Zuma. Itu kalau Anda pentuhannya Yesus menjawabnya seperti itu, tapi dalilnya kan jelas. Engkau mengetahui segala perintahnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayah dan ibumu. Berarti merujuk kepada Allah yang mengutus Musa, yang mengajarkan tentang Torah, bukan Yesus. Kan gitu, makanya dia katakan, mengapa kau katakan aku yang baik? Tidak ada seorang pun yang baik. Yang baik itu hanya Allah. Nah, kalau dia mengakui kemudian bahwa hanya Allah yang baik, maka turutilah perintahnya. Apa perintah Allah? Jangan membunuh, jangan ini, jangan ini. Nah, di antara perintah itu, tidak ada yang mengatakan, sembah aku Yesus, imani aku datang menebus dosa, bangkit pada hari ketiga. Nggak ada seperti itu. Munculnya itu muncul kemudian. Ya, karena ajaran Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus. Ajaran Kristen diajarkan kemudian oleh Paulus. Bukan hanya Paulus, Petrus juga, Yohanes juga. Iya, nabi-nabi itu, ya, Mesias-Mesias itulah. Bukan Mesias-Mesias, murid-murid Yesus. Jadi kan Yesus itu bekerja dengan pola dan juga ada proses, Bang Zuma, ya kan? Ada orang-orang tertentu yang dipakai, yang ditunjuk. Yesus bisa saja menyuruh orang-orang seperti Musa dan Elia. Coba Bang lihat waktu Yesus sebelum ditangkap itu kan ada 6 hari sebelumnya Yesus itu kan berubah wujud, ya kan, di atas sebuah gunung, dipanggil Musa, dipanggil Elia, ya kan. Kalau Yesus mau kan biar aja Musa Elia yang bilang ke orang Israel ini tuh Tuhan loh gitu kan. Tapi kan enggak gitu loh. Dia punya cara, dengan cara dia, makanya tadi ketika Bapak Bambang bilang Tuhan tuh memiliki cara yang tidak dimengerti oleh manusia A yang Tuhan B gitu, tidak sama gitu. Jadi cara Tuhan itu bukan cara manusia gitu. Iya, tapi bisa faktanya, saja Tuhan memakai Elia dan Musa kan. Iya, betul. Tapi faktanya selama Yesus menjadi guru hampir kurang lebih 3 tahun, dia mengajarkan Bani Israel bukan menyembah kepada dirinya. Itu faktanya. Poin yang penting itu bukan itu yang dipertontonkan atau ditunjukkan Yesus, Bang. Yang ditunjukkan Yesus itu adalah dia mati menebus dosa, Bang Zuma. Kalau yang lain itu adalah konsekuensinya nanti, Bang Zuma. Yang ditunjukkan artinya, artinya kalau itu inti ajarannya, Yesus mati menebus dosa, berarti ini yang terulang terus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi faktanya kan tidak. Bahkan ketika Yesus itu datang kepada muridnya, pada saat setelah penyaliban, murid-muridnya tidak ada yang menunggu dia akan bangkit. Berarti ajaran bangkit pada hari ketiga itu datangnya belakangan. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Bukti, ketika di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 46, ada tertulis, kata pengarang Lukas, bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di mana tertulis di Mazmur, katanya di Taurat dan juga kitab para nabi. Buktinya sampai hari ini kita nggak bisa temukan ayat itu. Di mana tertulis Mesias mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, nggak ada dalil itu. Artinya dalil-dalil atau doktrin rumusan-rumusan yang sama dengan ajaran Horus, Aktis, Krishna dan seterusnya itu muncul belakangan setelah Paulus mengirim surat kepada orang-orang non-Yahudi. Makanya ketika saya tanya mana ayatnya, ayatnya yang muncul Korintus, Roma, Efesus dan seterusnya. Bukan Paulus yang menulis Injil kan, Bang?
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi Paulus itu salah satu, ya kan. Lalu apa nama tadi abang bilang apa? Nggak ada ayatnya? Ada. Dulu kan saya udah pernah ceritakan ke abang juga di Hosea, waktu itu saya udah tunjukkan. Aku Ya, akan bangkit Hosea itu hari bukan ketiga, merujuk pada ya kan? Yesus. Tahu saya Hosea 9, Hosea 6 Tapi ya. merujuk loh. 9 yang tapi kan di situ merujuk kepada siapa itu, Bang? Merujuk kepada orang yang menderita, yang dihukum kan? Siapa lagi? Yesus kan yang bangkit pada hari ketiga. Emang ada orang lain bangkit pada hari ketiga ketika Ya justru setelah dihukum? karena itulah bertentangan, karena itu merujuk kepada semua orang gitu loh. Merujuk kepada semua orang. Ada kan yang bangkit pada hari ketiga? Coba munculkan Siapa ayatnya. Coba? Hosea 6 ayat kedua. Hosea 9 waktu itu tahu sih, Bang. Lupa saya story, Bang. Hosea 6 kayaknya ayat 2. Teman-teman. Semua kita akan dibangkitkan pada hari ketiga. Artinya kalau itu Anda jadikan sebagai acuan, nggak nyambung. Kan, tapi ternyata kan nggak setiap orang yang bangkit pada hari ketiga, hanya Yesus, Bang. Iya tahu, tapi tidak kena. Nggak kena kepada apa pernyataan itu. Karena ayat itu menunjuk kepada semua orang. Gitu loh. Tidak ada yang mengatakan tentang Mesias. Tapi kan cluenya yang menderita dihukum itu loh, Bang. Ya itu dia, karena Yesus pun tidak mengajarkan hal ini. Makanya saya katakan, ajaran Yesus tentang keselamatan itu sangat jelas, gamblang. Benar, Abang. Tidak memerlukan. Benar. Ya, tidak memerlukan penafsiran. Bahwa untuk mencapai keselamatan, seseorang harus mentaati hukum Taurat. Itu ajaran Yesus, udah. Ntar ini saya share dulu, biar kan teman-teman juga pada lihat, ya kan. Sebentar ya, Bang. Ini bener Hosea 6 ayat 2, bener ya, Abang ingat nih. Insya Allah ingat. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari, ya kan? Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Kita lihat ayat 1-nya, Bang. Nih, ya kan? Marilah kita kembali kepada Tuhan. Nah, ini. Sebab dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan membalut kita. Siapa yang telah dipukul dan telah dibalut dan yang bangkit pada hari ketiga, maka kita akan melihat Yesaya 53, Bang Zuma. Iya kan? Yesaya 53. Berarti cocokologi kan? Karena ini berbicara mengenai Efraim dengan Israel, berbicara mengenai nggak ada yang bangkit pada hari yang ketiga, Bang Zuma. Lah, ini kisah yang diceritakan ini. Mau benar atau tidak ceritanya di sini? Coba Anda lihat. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Betul. Dia telah apa? Sebab dialah yang akan menerkam dan yang akan menyembuhkan kita dan yang telah memukul kita. Ini yang memukul dan yang membalut kita ini siapa di sini? Tuhan kan? Ya, Tuhan kan? Nah, sementara Anda mendudukkan Yesus itu Tuhan. Berarti Tuhan dianiaya oleh Tuhan. Sementara kejadian yang terjadi dalam cerita Kristen tentang Yesus yang menganiaya itu adalah tentara-tentara Roma. Berarti tentara Roma itu Tuhan yang menyiksa Yesus itu. Loh, ini kan caranya. Tuhan melakukan segala sesuatu itu kan bukan Tuhan yang langsung tangannya enggak kan dengan kejadian-kejadian itu. Nah, kalau itu alasannya, sekarang saya tanya kalau itu alasannya, apa upah bagi orang-orang yang menyalib Yesus menurut Anda? Karena ternyata itu adalah pekerjaan Tuhan. Iya, kalau mereka tidak bertobat dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka mati dalam dosanya, Bang. Loh, bukannya menurut Hosea 6 ini, menurut Anda Tuhan menggunakan mereka sebagai perpanjangan tangan, memukul dan membalut Yesus? Ya, jadi kan gini, ini dilihat nih, Bang. Nih, ayat 5 saya tunjukin. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita diremukan oleh karena kejahatan kita. Kalau lari ke Yesaya 53 itu lain cerita. Nanti akan saya buktikan bahwa itu juga bukan Yesus. Kita Hosea dulu. Yang bangkit dari hari ketiga itu dulu. Ayat keduanya, ia akan menghidupkan kita. Berarti Yesus dihidupkan oleh oknum lain. Iya, Allah Bapa kan? Oke, berarti Yesus adalah Tuhan yang dihidupkan oleh Tuhan lain gitu. Oleh Allah Bapa. Kalau Tuhan lain terserah Abang bilangnya seperti apa, tapi ayat Alkitab katakan. Iya, memang faktanya begitu. Iya, Alkitab katakan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari.
Dan Betul. hari yang ketiga, dia Tuhan akan membangkitkan Yesus. Dan Betul. kita, Yesus, akan hidup di hadapannya. Artinya, Yesus hidup di hadapannya Tuhan. Berarti Tuhan berhadapan dengan Tuhan. Iya, kan kalau konsep yang kami yakini itu kan Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya kan? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, anak Allah, gitu Bang. Jadi yang turun ke dalam dunia ini adalah anak Allah. Ya kan? Anak Allah yang menanggung dosa itu. Tadi anak Allah ini juga adalah manifestasi dari Allah sendiri. Makanya Yesus Kalau Anda katakan, mengatakan Yesus itu makanya anak sekali Allah, katakan, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Jadi Yesus juga mewakili dari Allah itu sendiri. Kan gitu. Makanya ketika Yesus itu sebenarnya gini Bang, ketika di atas kayu salib itu kan dosa-dosa manusia ini kan sebenarnya kita berdosa itu tertuju kepada siapa sih sebenarnya kita melakukan kesalahan dan dosa itu kan tertuju kepada Allah Sang Pencipta kan, sama seperti anak kita berbuat kesalahan, dosa atau apa segala macam itu kan kembali kepada kita sebagai orang tuanya kan. Misalnya anak kita bengal, bikin kesalahan dan lain sebagainya, yang tercoreng mukanya siapa? Kan kita sebagai orang tua kan Bang. Nah makanya Yesus itu turun itu dia manifestasi Allah sendiri, dia menerima semua hujatan, ya kan, semua dosa kita melalui cambukan lain sebagainya. Salib itu sebenarnya dosa yang kita lakukan kepada Allah Bapa yang di surga, gitu loh. Jadi harus sampai ke sana pemahaman bahwa Tuhan Yesus itu memang anak Allah yang dia juga adalah manifestasi dari Allah. Dia menerima semua konsekuensi dari dosa-dosa manusia itu ketika manusia itu berdosa gitu Bang. Ini yang Anda paparkan ini ajaran Yesus atau ajaran Kristen tentang Yesus? Ajaran Yesus lah Bang. Makanya kan dia kan Yohanes katakan ya kan, dia turun ke dunia tapi manusia kan tidak mengakuinya. Coba saya bukakan ya. Itu pernyataan Yesus atau pernyataan pengarang Yohanes? Ini kan nih ayat 11 nih Bang, saya highlight ya kan. Yohanes 1 ayat 11 kan, ia datang kepada milik kepunyaannya, ya kan. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Jadi kan Tuhan sendiri yang datang, tapi tidak diterima gitu Bang. Dari mana Anda mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang datang? Ini kan ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya. Iya kan, ini kan di mana menceritakan bahwa yang datang itu adalah Tuhan? Ini kan dia bilang ayat 11 udah saya. Iya, Yesus itu di situ Yesus. Ini kan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara firman yang menjadi manusia. Itu nggak ada jadi masalah. Jadi yang saya katakan tadi, yang Anda jelaskan itu konsep rumusan-rumusan Kristen terhadap Yesus. Kalau Yesus sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Jadi ini yang ngajarin siapa gitu? Itu pengarang kitab Anda yang Yesus sebut sebagai pengarang-pengarang palsu, mesias-mesias palsu. Yang membawa itu kan nama Yesus ini Bang Yohanes. Pengarang palsu sekarangannya banyak banget gitu Bang. Pada mulanya adalah firman, itu aja kita nggak tahu itu firman Tuhan atau karangan siapa gitu loh. Sabda Yesus juga kagak. Dulu. Kenapa? Ya itu dia. Itu kan klaim dari Abang. Kalau kami kan meyakini. Kalau bukan, dulu kalau saya Anda ingin kalau mau diluruskan, terangkan aja itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau apa gitu. Kan saya udah bilang, setiap orang yang berbicara atau dalam hal ini menulis kitab suci itu kan diilhami oleh Roh Kudus, Bang. Saya udah bilang dari kitab Kejadian sampai Wahyu semua orangnya itu memiliki benang merah, semua diilhami oleh Roh Kudus. Saya bilang itu, Bang. Jadi nggak ada alasan bahwa itu tulisan manusia. Dan memang yang nulis manusia. Kalau nggak siapa yang nulis dong? Iya kan? Ya udahlah, nanti di sesi yang berikutnya kita bahas. Oke. Jadi kembali kepada dosa waris, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang dia datang untuk menebus dosa waris. Itu munculnya nanti belakangan setelah adanya Paulus mengajarkan itu kepada Anda. Bukan. Paulus itu kan hanya menjelaskan apa yang telah terjadi. Kalau bukan, coba Anda tunjukkan di mana Yesus mengajarkan tentang dosa waris. Ada dalilnya enggak? Sebelum Yesus ditangkap kan saya bilang dalam perjamuan kudus, perjamuan terakhir Yesus katakan, darahku akan ditumpahkan untuk pengampunan dosamu, kan gitu Bang. Terus? Ya itu kan berarti ajaran siapa? Ajaran Yesus kan?
Yesus sendiri yang ngomong loh, bukan Kata Paulus kan? siapa? Nih, Kata dibuka siapa? aja. Kan yang Coba Anda tertulis. baca Matius 26 ayat 24. Sebentar. Matius 26 ayat 24. 24. Ini dia. Salah sebentar. Ini kan. Itu. Ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia tuh. Udah ada nih yang tertulis tentang dia itu akan pergi anak manusia itu. Ya kan? Ya, pergi. Memang dia nggak disalib ya, langsung Apa pergi yang dia. tertulis tentang dia? Yaitu penderitaannya, ya kan? Di dalam apa penderitaannya tertulis? Dalam Yesaya 53. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Yup, Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. betul. Nah, kan berarti kan artinya kalau Yesus itu datang untuk menyerahkan dirinya, ini ucapan tidak keluar dari diri Yesus. Ya kan? Dia mengutuk karena orang yang kan, menyebabkan dia diserahkan, kan gitu. Betul. Nah, Bang, jadi yang pihak-pihak yang terlibat di dalam kematian Yesus itu kan banyak, Bang. Bukan hanya Yudas yang menyerahkan dia, betul kan? Ada Pontius Pilatus, ya kan? Yang memvonis Yesus mati itu kan Pontius Pilatus, Bang. Dia juga ada ininya, ada perannya di sana. Siapa lagi? Alim ulama, ya kan, mereka yang menghujat, mereka yang menekan Pontius Pilatus itu Yesus itu harus dihukum mati karena dia mengaku sebagai raja. Raja kita hanya kaisar, kan gitu. Ada juga orang-orang banyak yang berteriak salibkan dia yang dihasut oleh itu kan. Jadi tidak terlepas dari itu. Jadi yang berandil dalam kematian Yesus bukan hanya Yudas saja. Banyak pihak, termasuk saya dan Abang juga, karena dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus. Gitu, Bang Zuma. Ya, itu enggak pernah diajarkan Yesus loh itu. Itu ajaran kalian aja tuh yang mengajarkan itu. Enggak lah. Ini kan ada tulisan di sini kan bahwa dosaku akan ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Darahku akan dicurahkan untuk pengampunan dosamu, kan ada juga. Di ayat berapa? Ini saya ketik ya, darahku. Coba kita lihat. Inilah sebab ini darahku, nah ini nih, ya kan? Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ya kan? Itu ada ayatnya. Gitu loh. Semua tuh saya bicara pasti ada dalilnya. Gitu, Bang Zuma. Coba dibaca ayat sebelumnya, Bang. Satu perikop. Boleh. Nah, ini kan nih, ambillah tubuhku. Coba ini dari ini nih. Penetapan perjamuan malam, perikopnya itu kan. Nah, ini kan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya kan? Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, tadi ini kami Jumat Agung tuh biasanya kami melakukan ini, Bang. Seremonial ini kita lakukan. Karena ini mengingat kematian Yesus, kami juga tadi udah perjamuan kudus seperti itu. Mengingat pesan Yesus ini, gitu. Jadi, memang darah Yesus itu dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan Anda meyakini ini benar-benar pernyataan Yesus. Iya, ini kan huruf merah, Bang, tulisannya. Kalau huruf merah itu berarti itu perkataan-perkataan Yesus, Bang. Di Alkitab ini udah dibedakan mana narasi. Ini yang hitam kan, ayat 27 hitam nih. Sesudah itu kan narasi, sudah itu yang mengambil cawan dari titik-titik, ya kan. Lalu yang merahnya ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ini yang merah. Yang hitam narasi. Ini bisa nggak Anda menunjukkan? Ini Matius kan? Matius atau Markus? Matius di atas. Coba Anda tunjukkan Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat 9. Ini. Tuh. Ada, setelah Yesus pergi, itu ada yang merahnya. Ikutlah aku. Itu merahnya Yesus yang ngomong. Itu yang gitu-gitu, Bang.
Ya, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Apakah Anda masih yakin bahwa Matius ini adalah tulisan murid Yesus dari suku Lewi? Ya iyalah. Kalau kalau muridnya Yesus yang menuliskan, kenapa seperti ini narasinya di dalam Matius 9 ayat 9? Harusnya setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat aku. Lalu dia berkata kepadaku, ikutilah aku. Maka berdirilah aku, lalu mengikuti dia. Tapi sang penulis kitab Matius mengatakan, Yesus pergi dari situ, lalu dia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu pergi bersama dengan Yesus. Berarti pengarang kitab Matius itu bukan murid Yesus. Bukan orang yang kemudian dipanggil oleh Yesus untuk ikut menjadi muridnya. Betul. Seringkali pola penulisan itu, Bang, tidak seperti itu, Bang. Jadi ya, supaya itu salah satu alasan. Seringkali pola penulisan itu begitu. Jadi seorang itu tidak diincludekan di situ. Itu sering supaya ada objektivitas. Tapi di kitab lain ada yang seperti itu juga. Misalnya Yohanes sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai murid yang dikasih Yesus gitu. Dia tidak menyebut dirinya adalah itu tetap sebagai Yohanes nih yang kita nulis kitab Yohanes, tapi dia mengidentifikasikannya begitu. Itu jadi tiap orang kan pola penulisannya ada, tapi yang sering adalah seperti ini, dia tidak menginkludkan dirinya di situ, Bang Zuma. Itu Bang Zuma. Iya, kalau Anda melihat dari ayat-ayat selanjutnya itu malah lebih jelas kalau Matius itu pengarang kitab Anda itu bukan ini, Bang, bukan murid Yesus, bukan si Lewi itu. Tapi ya kalau Anda mengatakan itu tulisan muridnya, ya itu hak Anda kan, ada paksaan. Saya hanya menunjukkan, saya hanya menunjukkan bukti. Betul Bang Zuma, jadi kan ini pun dari abad pertama pun udah diakui gitu loh. Orang-orang yang hidup di zaman itu, kita kan hanya nerjemahin aja. Sudah ada itu Bang. Jadi siapa penulis-penulis itu, di sini kan memang namanya juga kitab yang paling jelas kan di Lukas itu sendiri kan, Lukas, ayat tulis gini-gini, saya menulis begini-begini, kan ada juga cara penulisannya begitu kan, tapi yang lain kan tidak, dia pesan-pesannya yang penting yang ingin disampaikan makanya misalnya kitab Markus dia paling singkat karena dia pola penulisannya berbeda dengan yang lain, dia ingin poin-poin yang paling pentingnya ditulis seperti itu 16. Lalu beda lagi dengan Yohanes lebih detail ketika Yesus sebentar lagi mau mati lah gitu, itu lebih poin-poinnya dia menekankan di sana. Jadi makanya sebuah kebetulan ada 4 di sini penulis gitu. Jadi saling menguatkan satu sama lain, Bang Zuma. Itu Bang Zuma. Oke. Tugas saya hanya menunjukkan dalil itu. Markus pun menulis itu berdasarkan bimbingan dari Rasul Petrus. Markus kan bukan murid Yesus langsung, muridnya dari murid Yesus gitu loh. Itu Lukas sendiri hidup masih sejaman dengan Petrus juga, ya kan? Makanya dia menulis tentang pertemuan Paulus dengan Yakobus dan lain sebagainya. Jadi ini orang-orang yang hidup di awal-awal abad itu kekristenan, Bang Zuma. Iya. Oke, saya rasa saya harus pamit, Bang Zuma. Saya ada silakan. Baik. Kepada Pak Bambang juga, kepada rekan yang lain, nanti lain kali kita sambung lagi. Oke, gitu aja Bang Zuma ya. Thank you ya semua. Oke Bang, makasih. Oke, sampai jumpa. Kesampaian juga akhirnya. Rencana Adam diturunkan, akhirnya kesampaian juga di topik ini. Tunggu ya Bang, gimana sih? Iya. Kejadian 126. Selama dibahas. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kejadian satu ayat 26 itu
Tuhan menjadikan manusia menurut rupanya. Manusia itu kan ada 2 jenis, Bang Zuma. Saya cuma nggak bisa menekan tadi karena Bang Jose juga nggak terlalu ini kan. Iya, makanya kalau kan makanya saya mau menyela tadi itu. Tapi segan ya. Maksudnya, Mohon maaf Bang, mohon maaf, manusia itu ada 3 jenis. Ya, wanita waria Mas. Ya. Bukan yang normalnya kan ada 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Nah, kalau menurut rupa kita, berarti Tuhan itu ini dong, apa namanya, yang hewan yang punya 2 jenis kelamin apa namanya? Hermafrodit. Ya hermafrodit dong Tuhannya. Omnipresent. Omnipresent, Ibu Uti. Kalau waria itu ya kelainan gen lah, itu kan nggak normal. Ya intinya tadi itu Bang, dia katakan bahwa Adam keturunannya membawa dosa. Iya. Kita buktikan Yesus itu keturunan Adam kan gitu ya. Artinya Yesus tidak pantas menjadi penebus karena dia pun membawa dosa waris. Berkilat tapi dalil ada, jadi susah gitu loh. Iya. Enggak. Jadi mereka orang-orang Kristen ini kayaknya kalau debat melalui pakai dalil selalu dibantah ini. Bantah dalilnya sendiri kan. Matius 1 dan seterusnya itu jelas bahwa Yesus itu berasal dari keturunan Adam. Lukas 3, Yesus berasal dari keturunan Adam. Jadi mau kayak mana lagi coba? Kalau dia keturunan Adam berarti dia juga Lukas 3 berapa Bang? Lukas 3 berapa Bang? Coba lihat Matius 1 ayat 1 sampai ayat 16 itu lebih mudah kayaknya. Matius 1. Coba bagaimana buka? Tolong. Bentar, saya buka dulu. Matius 1 sampai 16 ya. Ya. Silsilah Yesus. Iya. Anak Daud, anak Abraham. Itu kan. Kan kalau Yesus kan ada 2 versi itu, Pak. Ya, ini yang disebut kan. Ini yang disebut keturunan Yesus ini, ya silsilahnya ini keturunan Adam nggak ini semua nih yang disebut Abraham, Daud, semua keturunan Adam. Ini dari Adam ini Bang Zuma. Abraham. Terus terakhir dia dari Maria dan juga melahirkan Yesus, disebut Kristus lah. Berarti kan keturunan Adam dia ini. Iya. Berarti dia juga akhir dari pendosa. Markus 3 coba. Kayaknya ingin memutus rantainya itu tadi bahasanya. 3 ayat berapa Bang? Markus 3 ayat berapa tuh? Ayat 23 sampai ayat 38. Markus 3 ayat 23 sampai 28 coba. Yesus mereka berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Bukan Markus, Lukas, sorry. Ya biasalah kalau sudah ngantuk kayak gini. Udah berapa? Bang? Ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak ini silsilah lagi nih. Ya, anak Yusuf terus anak-anak nih. Ini kan anak Amni terus. Semuanya Kang Juma. Iya. Kang Juma, anak Adam tuh, anak Allah. Kang Juma. Iya. Semua. Iya. Begini. Bukan Markus, Lukas. Begini, tadi kan lagi bahas dosa ya. Tentang penyaliban dengan penebusan itu sebagai penebusan dosa gitu ya. Kenapa nggak dibawa ke ini gitu? Saya gregetannya kenapa nggak dibawa ke Yohanes Pembaptis? Itu lebih real. Iya. Itu kan betul, dengan pembaptisan aja udah selesai dosa kan?
Yohanes itu kan banyak kan? Ya, iya, pembaptis, betul. Ya kan, kalau Yohanes Pembaptis sudah jelas kan. Iya, Dengan menghapus baptisan, dosa. dengan manusia itu menebus dosa itu sama dengan pengampunan dosa. Dan itu lebih realitasnya begini. Dan sampai saat ini juga yang namanya baptisan kan masih diperhitungkan. Sekarang begini, orang Kristen kalau nggak dibaptis tetap dosa kan? Ya, betul. Iya, tapi otomatis harus melalui dengan pembaptisan. Ya berarti yang lebih dominan itu ya Yohanes Pembaptis dalam hal pengampunan dosa. Mohon maaf, gue bukan ngajarin gitu loh. Iya, betul Bang, betul. Iya. Dulu juga pernah saya bawa materi ini, menjawab dengan ini, tapi mereka berkira apa? Bedakan dosa perbuatan dengan dosa bawaan, dosa warisan. Katanya yang dibaptis itu untuk menghapus dosa apa gitu, perbuatan gitu. Nah, dialihkan lagi bahwa lo bayi juga dibaptis, memang mereka itu membuat perbuatan apa? Pokoknya banyak deh dalil-dalil yang akan dijadikan sebagai alat untuk menyanggah kebenaran yang sudah kita paparkan. Yang dosa waris itu kan bisa dibantah dengan satu ayat Al-Quran itu Pak, di surat Al-Baqarah ayat 37 tuh. Kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Berarti kan Adam sudah nggak berdosa lagi kan setelah dia makan buah kudi itu. Iya, tapi kan permasalahannya kan mereka nggak percaya Al-Quran, Bang. Itu ada Bang, Kejadian 1 ayat 28 pun di situ Adam sudah diberkati saja mereka nggak percaya. Nah, itu kan diberkati berarti diterima tobatnya gitu kan Pak ya? Iya. Ya kan? Tapi ya gitulah. Makanya aku bilang kalau kita berhadapan dengan orang-orang ini yang diajukan senantiasa itu ajaran Paulus. Oh iya, jelas. Paulus aja pembelaan mereka tuh pasti nguti-nguti Paulus. Roma lah, inilah itu. Kalau dalam 1 Timotius berapa itu ya? Dialah yang tidak takut kepada maut. Berarti kalau Yesus takluk mati itu kan Yesus takluk kepada maut. Iya. Tapi mereka pasti berkira. Tapi gini takiyahnya pasti gini. Kan dia bangkit. Yesus bangkit hari ketiga gitu. Iya kan dalam yang saya pernah baca dalam 1 Timotius berapa itu ya? Itu kan dialah satu-satunya yang 1:16. Iya. Tapi kok kan Yesus mati itu kan takluk pada maut. Ya itulah makanya mereka kan berkilap kon Yesus bangkit kali ketiga telah mengalahkan maut. Ya udah mampus duluan apa yang dikalahkan ya kan? Sebenarnya gini. Sebenarnya Yesus tuh kalah sebenarnya kalau dalam hal kebangkitan dengan umat Islam itu. Umat Islam yang udah mati. Apa kok Galatia 1:1 apa Yesus punya kuasa? Sekarang gini di umat Islam ketika mayit berada di bumi gitu 7 langkah itu nggak nunggu 3 hari Bang dibangkitkan itu. Kalah Yesus harusnya. Yang dibangkitkan kan maksudnya itu Pak mereka mencomot nubuatannya Yunus itu loh versi. Iya. Yang mereka maksud bangkit itu keluar makan ikan goreng. Nah, ada kan nubuatan Yesus, nubuatan Yunus itu yang dibilang 3 hari itu nggak terpenuhi. Kenyataannya Yesus tuh di dalam kuburnya cuma 1 hari 2 malam itu. Coba dicek. Ada saya betul. Tanya tuh. Betul nggak Pak? Makanya ketika dia bawa ayat Hosnam itu nggak nyambung. Diturunin kan 3 sore Pak. Ya, kira-kira mendekati pagi udah nggak ada tuh mayat. Kira-kira kan mendekati pagi jam berapa? Jam subuh lah kira-kira kan. Itu nggak cuma kalau 3 hari kan 72 jam Pak ya. Ini kan 24 per 3 kan. Ya, ini kenyataannya tuh semua 36. Enggak bos, ngitungnya dari hari Rabu. Ngitungnya hari Rabu, disalib hari Rabu.
bukannya Enggak, gini. Jadi gini, ketika Yesus dibangkitkan pun antara Yohanes dengan Matius kalau nggak salah itu kontradiktif itu. Cerita narasinya beda. Sampai jam 3. Sebelum Sabat diturunin tuh jam 3-an kan. Ya Sabat kan mulai jam maghrib kan. Jadi gini Bang, kalau berbicara mohon maaf nih, kalau berbicara mengenai salib menyalib itu kan cuman asumsi. Ya cara mereka berkelit kayak mana lah cari judul gitu loh. Tapi ada sesuatu yang membuat saya 2 hari ini pusing. Bisa bantu saya nggak kawan-kawan ini? Pusing kali saya ini dari sampai sekarang ini saya lemas gitu. 2 Tawarik 13 ayat 22. Tadi saya rencana mau ke Gramedia, mau cari-cari, tapi nggak dapat juga rupanya. Saya kontak teman nggak ada gitu loh. 2 Tawarik 13 ayat 22. Ini saya pusing. Kayak mana itu ya? Ada yang bisa bantu saya nggak? 2 Tawarik 13 ayat 22. 13 ayat 22, iya Bang. Ini udah lemas sekali saya ini. Udah makan kolak pun, kolak biawak nggak bisa saya dapat. Gimana itu? 2 Tawarik. Riwayat Al-Abiyah. 2 Tawarik berapa tadi? 13 ayat 22. Nggak ada Bang. Nggak ada 2 Tawarik 13 ayat 22. Ada. Coba. Dari riwayat Jangan buat saya tambah pusing dong. Langkah-langkahnya dan tanya tertulis. Lebihnya dari riwayat Abiyah, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Apa ini yang saya cari, ini kitab sejarah Nabi Ido. Saya sudah hubungi tadi teman-teman Tatang Sutarma. Katanya kitab itu nggak pernah ditemukan. Aku baca ininya ya. Aku baca Ibraninya ya. Ya boleh. Ya, boleh, silakan. Baru tahu saya nih, Nabi Ido siapa? Nabi Ido itu pelatih bola kayaknya ya. Edo itu. Ronaldo dong itu mah. Oh, Ronaldo. Yang saya penasaran itu anak saya yang sering panggil nama Ido. Nama anak saya kan Rido. Itu manggil Ido, jangan-jangan anak saya jadi Nabi. Jadi Nabi dong. Baru tahu saya. Yang 21-nya juga kejam ini. Yang ditambahin dulu dong, ayat 22 dulu, pusing saya ini. Fokus dulu nih, Nabi baru nih. Saya kan biasanya kalau dapat yang kayak gini, saya cari mana kitabnya, mana nubuatannya. Kayak misalnya nih yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 6 ya kan. Ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya supaya kakimu tidak terantuk batu. Saya cari, ternyata temunya di Mazmur 91. Nah ini sudah 2 hari saya cari ini, sampai saya marah sama Pak RT. Saya suruh Pak RT cari, dia juga pusing. Ini kitab sejarah Nabi Edo, ini gimana ini ceritanya? Aduh. Pusing saya. Ini kalau di Wikipedia sih ada nih Pak, mau saya kasih akses nih Pak. Ya coba. Coba tanya sama yang katanya malaikat itu tidak tercipta itu tuh. Ini saya bacain nih. Tahu dia bisa baca ini. Abiyah, Dibre, Wayeter, Udabar, Derek, Bemidras, Ketubim, Ido, Hanabi. Ya benar ada ini. Nabi Ido. Itu dia. Nggak tahu ini, harusnya kita nanya ke Valen ini. Ada nggak Nabi Ido? Kok Nabi Ido ada. Yang saya cari itu adalah kitab sejarahnya. Oh, kitab sejarahnya. Nabi Ido ada. Bahkan nama laki-laki Ibrani yang tercatat namanya dalam kitab Ibrani. Atau lama di kitab Kristen. Yang paling terkenal adalah seorang nabi pada zaman pemerintahan Raja Salomo. Nah itu kan ada kan. Nah yang saya cari itu kitab sejarahnya itu maksudnya. Iya Pak, ini informasi gini doang nih Pak. Kitab sejarah Nabi Ido yang nggak ada ya.
Iya, Ya, saya padahal baru di situ tahu. kan tentang Abia kan bercerita tentang Abia. Nah, saya penasaran Abia ini karena Abia ini adalah buyut daripada Yesus yang juga melakukan apa tuh ceritanya itu poligami gitu. Abia ini bukannya istrinya Ahas, Pak, Raja Ahas, bukan ya? Nah, itu apa ini ceritanya ya? Kelihatan sih bukan. Oh, bukan Ini ya? yang saya yang pingin ku tahu itu apa ceritanya ini. Karena ini bercerita tentang keturunan silsilah Yesus yang poligami itu gitu loh. Ya, kita tanya aja Pak sama Bang Falan atau si siapa, si Ishak begitu. Kalau anak daripada Rehabian itu kan Abia. Abia ini namanya Mata. Kemudian istrinya ada 14. Nah, sejarahnya itu tertulis di dalam kitab sejarah Nabi Ido. Pusing juga kan? Nah, udah sama-sama pusing. Kita tanya pendeta siapa tuh, Herdi ya yang Aduh. pendeta kocak tuh. Kalau bertanya ke Kristen, dia tuh miskin dengan penafsiran. Kalau bertanya ke Yahudi, baru ada gitu kan, ada jawaban. Kalau ini sebenarnya enak buat nembak Kristen ini. Nanti tuling 7 keliling gitu loh. Iya. Saya hubungi ini siapa pengarang buku Tatang Sutarma juga, dia nggak tahu. Halo nih Mas Jonathan Nandar, tahu nggak kira-kira tuh siapa Nabi Ido? Mungkin ente tahu gitu. Beliau ada di sini. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih. Coba kita tes dia. 2 Tawarik 13 ayat 22 disambut dengan kepala pusing. Mana tuh? Itu bercerita tentang neneknya Yesus yang menikah sampai istrinya 14 orang. Nah, di situ dikatakan sejarah tentang Abia atau Rehabian itu tertulis di dalam kitab sejarah Nabi Ido. Nah, sekarang kitab sejarahnya Nabi Ido itu yang mana? Aduh. Berapa bang tadi bang? Surat seberapa? 2 Tawarik 13 ayat 22. 2 Tawarik 13. Saya buka dulu ya. Screen Kang. Screen aja. Aneh, Aduh, lupa lagi caranya nanti. Ya, mana tahu ada yang kepenuhan Roh Kudus di sini kan bisa nunjukin gitu. Iya. Screen kan. Yang ada Rokardus Pak, Rokardus. Rokardus. Screen. Dua Tawarik 13 ayat 22. Ada yang bisa screen nggak? Share screen. Bentar. Kok bisa ya ada ayat-ayat kayak gini ya? Iya. Loh, ini siapa itu ini? Udah bang. Kali. Ini udah Nabi Ido. Bang Yan. Nah itu. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis di dalam kitab sejarah Nabi Ido. Nah, titah-titahnya ini yang bikin saya tahu. Langkah-langkahnya itu yang tertulis di dalam kitab sejarah Nabi Ido itu mana? Kitab sejarahnya mana? Berarti masuk dalam kita kategori Nabi Im ya Pak ya? Iya. Karena Nabi Ido ini kan. Iya. Ada dalil kayak gini ya. Mas Nandar mungkin tahu gitu siapa Nabi Ido? Kita di sharing-sharing informasi. Kitab sejarahnya Nabi Ido. Tahu nggak? Sebentar. Atau pernah dengar juga, baru dengar juga jangan-jangan Nabi Ido sama saya. Jangan-jangan Nabi Bindo. Kalau Nabi Bindo itu bahaya. Kitab sejarah Nabi Indo. Nabi Ido. Langkah-langkah daripada sejarah tentang Abia katanya tertulis di dalam buku sejarah Nabi Ido. Nah, kitab sejarahnya itu apa? Yang ada juga Ito Pak, Ito. Orang Batak kan manggil Ito. Oh, Ito.
Gimana itu? Jadi gimana? Nggak ada itu, emang nggak ada. Jadi kita tanyain aja nanti sama pakarnya ya. Iya. Kalau beliau ini sudah mengatakan nggak ada, berarti kita tanya kepada siapa lagi nih kira-kira? Ya, sama Herdi kayak si swasta kayak siapa ya kan. Giginya bisa keriting itu kalau dia tanya itu. Iya. Oh, ada tanya sama Edis. Wah, apa itu? Gitu. Nabi Ido. Wikipedia. Jadi Nabi Ido itu punya kitab, namanya kitab sejarah. Nah, di dalam kitab sejarah itu menceritakan tentang tita-tita yang berkaitan dengan Abia. Abia ini adalah kakek dari Yesus yang memiliki banyak istri. Raja Yehuda masih. Kalau Nabi Ido-nya sih iya, Nabi Ido itu adalah nabi-nabi ayah, anggaplah nabi-nabi kecil di dalam kitabnya orang Israel. Nah, yang jadi masalah ini kitab sejarahnya itu loh, yang mana? Yang kita permasalahkan kitabnya, bukan Nabi Ido-nya. Kalau Nabi Ido-nya nggak masalah, mau Nabi Ido, Nabi Ito nggak masalah. Nabi Ido, kakeknya Nabi Zakaria. Kitabnya. Apa agak kayak ini Bang Zuma? Ya. Kalau sejarah Nabi dalam Alkitab kan penuh dengan fitnah dan nista kan? Betul. Sejarah Nabi Ido mengeluarkan asap dari kuping. Ya jangan-jangan nih kitab Nabi Ido udah dimusnahkan nih. Nggak ada. Oh, Vatikan. Udah 2 hari saya cari kitabnya. Gitu. Sampai saya ke pasar nggak dapat. Mungkin dirubah aja. Carinya ke apotek harusnya. Nabi. Udah. Saya ke sana beli kombantrin. Dirubah aja, jangan Nabi Ido, Zuma. Ya. Nabi Luga. Oh, jangan-jangan itu. Iya, mungkin salah maksudnya tulis. Iya. Salah tulis kali. Nabi abal-abal. Oh, itu tuh inkarnasi Rahwana dia. Inkarnasi orang stres. Asli gua sakit kepala denger kitabnya mereka ini, sakit gua. Nabi Ido. Iya, itu makanya aku bilang ada saja ya bunyi ayat kayak gini ya. Maksudnya apa gitu ya? Kiranya berfirman di dalam hati Tuhan aja. Ternyata ada juga yang membuat kita penasaran kayak gini. Jadi lama-lama saya pikirnya apa bedanya ya kitab mereka tuh. Enggak, gini aja deh. Oke, baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita istirahat aja dulu ya, karena di sini udah pukul 23 lewat 30 menit ya, 32 menit. Saya karena dipusingkan dengan ini, karena dipusingkan dengan pencarian dalil di ayat 2 Tawarik 13 ayat 22. Dari 2 hari ini saya mencari kitab sejarah. Ternyata saya belum temukan gitu. Karena itu saya minta untuk malam ini, sesi ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan di besok hari kita masih bisa bertemu lagi dengan materi-materi yang menarik. Tadi saya tidak melakukan penekanan terhadap Jose ya. Nah, dia pun dialognya santun, baik, dan yang saya lihat dia hanya memiliki trik untuk menghindari setiap pertanyaan-pertanyaan dengan
asli dia lakukan cocokologi, comot satu ayat untuk kemudian lari dari pernyataan dalil-dalilnya sendiri. Yang paling pasti, ya malam ini kita sudah membuktikan bahwa tentang dosa waris itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan terbantahkan dari kitabnya sendiri. Yesus itu adalah keturunan Abraham, keturunan Adam, sehingga dia pun membawa dosa waris sehingga tidak pantas, tidak layak untuk menebus dosa waris itu sendiri. Demikian para sahabat sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.